Oke, mungkin kita naikkan ini Pak Syarul ya, Pak Saleh. Selamat malam Pak Syarul. Malam, malam. Malam. Ya, silakan Bapak mau diskusi apa Pak? Pak Sarul. Saya mau bicara sama Pak Rahas tadi, cuman nggak ada lagi ini, nggak ada Pak Rahas ya. Saya dengarkan saja lah. Kasihan Pak Rahas itu. Kasihan kenapa Pak? Jadi tapi saya jempolin dulu apa namanya apa kalau kasihan kirim beras cara Pak Manibulu meracik acara, saya jempolin dulu lah, udah beda lagi ya. Ya, terima kasih gimana Pak? Justru saya yang kasihan sama Pak Sahrul, sama teman-teman yang lainnya yang masih mau dibodohi oleh ajaran Muhammad. Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkan kok, dibangga-banggain, diyakini gitu Pak Sahrul. Maka kasihan saya sama Pak Sahrul. Ya mohon maaf Pak, Bapak cacat mental, mohon maaf nggak bisa saya tanggapi. Bukan begitu. Ayatnya di Al-Quran tidak ada Pak. Boleh Bapak mengatakan cacat mental ke saya, tapi di Al-Quran tidak ada ayatnya Muhammad akan menyelamatkan. Gitu aja. Maka saya kasihan ke Pak Sahrul. Jadi Bapak jangan memvonis saya cacat mental. Ayatnya di Al-Quran cari dulu Pak. Kalau ada Muhammad menyelamatkan, saya balik lagi Pak. Begitu Pak. Tampilkan ayatnya di Al-Quran, kalau Muhammad bisa menyelamatkan, saya balik lagi. Atau umat Islam, orang sholat aja masuk surga, saya balik lagi Pak. Karena saya paham betul di Al-Quran tidak ada ayatnya orang sholat masuk surga, dan tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad bisa menyelamatkan. Begitu Pak Sahrul. Pak Sahrul sendiri kan mengatakan Muhammad tidak bisa menyelamatkan karena manusia biasa. Kenapa Bapak sekarang menolak, meyakini Muhammad akan menyelamatkan? Begitu Pak Sahrul. Terus buktikan ayatnya. Ikut Muhammad akan masuk surga, ya ada nggak? Kalau nggak ada, Pak Sahrul mesti nyadar sekarang malam ini. Saya doakan ya Pak Sahrul biar terbuka hatinya. Bertobat Pak Sahrul, bertobat cepat-cepat. Bertobat Pak Sahrul, aduh. Pak, dunia udah tua Pak Kace. Iya. Pak Kace. Tadi kan Pak siapa yang tadi yang lampunya mati baru keluar? Siapa namanya? Yang kasih bilang yang mau tulis kaligrafi. Pak Rahas. Nah itu Pak Rahas itu yang ingin saya bicara. Ya. Pak Rahas kalau ada monitor, ini bom-bom mau kasih ayat. Pertanyaannya Pak Rahas kan, jangan halangi doamu dengan dosamu. Nah, kata dosa di sini berarti kan orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Yesus, yang orang hanya beranggapan bahwa dia pintar, punya Tuhan. Nah, nanti Bapak buka aja di Amsal 15. Saya ulang lagi ya Pak ya. Bapak putar rekaman, Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang yang benar didengarnya. Nah, jadi Bapak punya pertanyaan, sudah dijawab ya. Jadi, kalau Bapak orang fasik, berarti doa gak dijawab. Tapi kalau Bapak percaya Tuhan Yesus, doa didengar Pak. Terima kasih. Silakan Pak Aceh. Waduh. Oke. Ada makan kan? Baru santai Amsal berapa itu? Lagi mencatat ini saya. Iya Pak Bom lanjut dulu. Amsal ini Pak. Amsal 15 bentar ya. Amsal 15 ayat 29 Pak. Jadi dosa yang menghalangi kita punya doa. Ya, dosa. Dosa itu karena kita tidak percaya Tuhan Yesus. Tidak percaya Tuhan dari Israel. Di luar bangsa Israel ya doanya nggak terjawab. Oke lanjut Pak, lanjut. Masih banyak ayatnya Pak, tapi nanti dulu. Sebentar saya kasih. Lanjut Pak Aceh. Baik, Pak Sahrul, tunjukkan ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad akan menyelamatkan. Jangan Anda mengatakan Muhammad Kace cacat mental.
Kalau Anda paham Quran, tunjukkan ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad akan menyelamatkan umatnya. Silakan. Atau di hadis juga boleh. Di mana ayatnya? Pak Sahrul? Coba mic-nya Pak Sahrul dibuka. Di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan umatnya di Al-Quran? Silakan. Halo Pak Sahrul. Pak Sahrul ingin berdiskusi atau tidak? Kalau dengan Pak Rahas, tolong tampilkan Pak Sahrul ayatnya di mana Muhammad akan menyelamatkan umatnya di Al-Quran. Silakan tampilkan. Saya kan lu bilang tadi, kalau tidak ada Pak Rahas, nggak apa-apa saya dikeluarin. Saya meladeni orang cacat mental kan lucu juga. Baik, puji Tuhan. Pak Sahrul kan pintar. Saya tanya di Al-Quran, ada nggak ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad akan menyelamatkan? Masa menanyakan seperti itu bilang cacat mental? Oke, saya keluar ya. Pak Rahas jangan bikin malu diri sendiri Pak Sahrul di sini, didengar orang banyak, tonton. Jadi Anda jangan bisa memponis orang cacat mental. Sekarang saya minta dalil yang Anda ketahui Muhammad akan menyelamatkan, di mana ayatnya? Untung nggak dibilang herder. Di mana ayatnya Pak Sahrul? Ya, biar dalilnya tampilkan Pak Sahrul kalau memang Anda tahu ya. Kalau tidak tahu jujur ngangkat tangan, udah mikir ya. Jadi jangan Anda mengatakan cacat mental segala macam. Anda yang normal, coba saya tanya dalil, tanya ayat, bisa nampilkan nggak? Di surat apa ayat? Tinggal sebutkan aja surat ayatnya. Kalau pas, oke, saya balik lagi. Ada nggak ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya? Pak Aceh, saya udah bilang tadi, Islam tidak butuh orang cacat mental, nggak bisa. Enggak, ini didengar publik, Pak. Kalau Islam itu benar, tolong kebenaran itu tampilkan di sini. Biar orang lain tidak pada murtad gitu, Pak Sahrul. Anda harus bertanggung jawab tentang Islam. Coba kebenarannya tampilkan di sini. Kalau Pak Sahrul tidak bisa menampilkan, Anda mengatasnamakan Islam, berarti Islam itu tidak jelas dalilnya. Paham ya? Setuju. Semua pendengar, penonton, ini Pak Sahrul S2 saja tidak bisa menampilkan ayat bahwa Muhammad itu bisa menyelamatkan. Jadi jangan mau disuruh mendoakan Muhammad sia-sia. Jangan mau mengikuti sholat yang akan membawa ke neraka. Ya, karena sholat itu fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Ayo. Tidak ada ayatnya, satu ayat pun yang mengatakan bahwa orang sholat 5 waktu akan masuk surga. Silakan Anda sanggah. Nah, siapa Sahrul dah? Orang sholat itu akan celaka, Pak Sahrul. Dan tidak ada ayatnya Muhammad bisa menyelamatkan. Jadi Anda rugi nanti di akhirat. Bangga-bangga dengan Muhammad. Itu ayatnya saja, teorinya ada nggak? Di Al-Quran Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan. Kalau tidak ada ayatnya, mari umat Islam berpikir sebelum saudara masuk neraka kekal. Karena Al-Quran mengatakan orang sekali masuk neraka maka kekal di neraka. Sebagaimana dikatakan surat 43 Al-Juhruf ayat yang ke-74. Innal mujrimina fi adzabin nari jahannam khalidun. Sesungguhnya orang berdosa akan disiksa di dalam neraka kekal selamanya. Tidak ada. Setelah masuk neraka akan masuk surga. Nah ini Pak Sahrul kalau memang meyakini bahwa umat Islam setelah masuk neraka akan diangkat ke surga, ayatnya di mana Pak Sahrul? Ayatnya ada di mana Pak Sahrul? Gara eling Pak Sahrul, dunia sudah corona. Pak Sahrul, geranya dar ya Pak Sahrul. Kapan Pak Sahrul mau nyadar? Di Al-Quran itu yang ada Muhammad itu dekat jin Pak Sahrul. Surat 72 Al-Jin ayat 19. Jadi Bapak berhentilah jadi pengikut jin. Ya.
Saya berani tampilkan ayatnya bahwa Muhammad itu dekat dengan jin, saya bisa tampilkan. Nah, Pak Sahrul tidak bisa menampilkan bahwa Muhammad akan membawa ke surga umatnya. Begitu Pak Sahrul. Jangan Anda memponis Muhammad Kacet cacat mental. Anda yang normal juga tidak bisa menjawab, tidak bisa menunjukkan ayatnya. Hanya modal emosi doang. Nggak bisa. Pusing-pusing Pak Sahrul nih telinganya sekarang. Udah Pak Kacet, nggak bisa jawab. Batak Kokak, saya mau kasih ayat untuk Batak Kokak, sekalian Pak Rahas yang tadi ya. Mengenai dosa. Ya, dosa yang menghalangi ini ya. Pak Rai, tolong. Pak Bombom sebentar. Saya ingin tanya ke Pak Sahrul, Pak. Bapak ingin berdiskusi atau tidak, Pak? Ya, dengan siapa berdiskusinya? Kalau dengan saya udah KO dia. Saya akan berdiskusi dengan orang yang non cacat mental. Pak Kacet kan udah ketahuan. Maksud cacat mental apa? Maksud cacat mental apa, Pak? Baik, begini daripada ada keributan. Baik, kalau bukan, memang Pak Sahrul aja, biarin aja. Mau jawab apa? Biarin. Maksud cacat mental itu apa, Pak Sahrul? Anda ditanya dalil, Anda yang normal ditanya dalil, kok tidak bisa menjawab gitu Pak Sahrul? Jadi Anda menuduh orang lain cacat mental. Anda sendiri yang normal S2 nggak bisa menjawab. Nah, coba Bapak jangan mempermalukan diri sendiri di sini, Pak. Ribuan ini yang nonton. Udah sama saya aja lah layannya yang nggak tahu apa-apa. Coba bisa nggak? Nah, itu bisa tuh. Tuh bisa. Silakan. Sok Pak Sahrul nanya apa ke saya, pasti saya bisa menjawab lah. Asli nih. Kalau orang yang mantan Islam boleh bertanya. Kalau saya bertanya ke orang Kristen ya nggak ngapain. Jadi gini Mbah, biasanya kalau Pak Sahrul itu beliau yang minta ditanya, bukan beliau yang bertanya ke kita. Kayak gitu Mbah. Kalau bertanya kepada orang-orang Kristen itu nggak penting buat saya karena tertolak itu keadaan kalian. Tapi sorry Pak Sahrul, mungkin kata-kata itu jangan diulang-ulangin terus ya Pak ya. Enggak apa-apa Pak, emang kalian itu emang tertolak. Makanya kasihan juga. Gini Pak, kita juga harus berbicara yang tutur kata juga yang bijak Pak, gitu loh. Bagaimana kalau kita mengatakan Bapak juga tertolak gitu loh. Kan kita kan nggak pernah. Nggak apa-apa, tidak ada masalah. Ya, jadi saya biar memperjelaskan posisi format yang dibangun kalian seperti ini lagi gayanya. Ya silakan. Di luar kaca silakan saja bertanya ke saya. Iya. Jadi kira-kira Mbak Takokang mau bertanya? Silakan Mbak Takokang. Saya mau bertanya sama Pak Sahrul ya. Pak Sahrul ya yang laki-laki sekarang perempuan. Ini istrinya. Silakan, Ibu Murtadin. Iya. Ya, silakan. Baru dibaptis ya? Pak. Baru 2 hari lalu dibaptis. Baru 2 hari ya. Semoga dapat hidayah ya. Silakan. Saya mau bertanya. Bapak kenapa sampai detik ini masih bertahan di Muslim? Ya baik, terima kasih. Karena tidak satu pun di kitab manapun yang menyebutkan agama yang paling benar itu hanyalah Islam. Cari di kitab lain kalau ada agama Kristen, Hindu, Buddha yang benar, tidak ada. Berarti kalau begitu Tuhan pilih kasih. Yang pilih kasih itu Ibu. Allah itu cuma katakan agama yang menyelamatkan ya. Cuman satu, nggak ada agama yang lain, cuma Islam. Agama yang menyelamatkan ya. Islam. Nanti ya. Kalau yang lain agama kan tidak menyelamatkan, kenapa hanya satu? Agama kan tidak menyelamatkan karena saya tidak percaya agama akan menyelamatkan. Saya percaya kebenaran yang akan menyelamatkan. Ya baik. Saya kasih tahu ayatnya. Mungkin Ibu dulu KTP-nya Islam, tapi Ibu tidak pernah buka Al-Quran.
Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama di luar Islam, tertolaklah agama itu daripadanya dan di akhirat dia ke neraka jahanam, merugilah dia. Itu ayatnya, Bu. Buka Ya lagi saya sih Al-Qur'an ya. enggak, ya saya Nggak, enggak Ibu apa-apa pernah sih. baca Coba ayat agamanya Bu? bisa kasih ada mujizat nggak atau bela bulan aja, Bu? Pernah Enggak, baca saya Al-Qur'an enggak nggak? Bisa bela bulan nggak? enggak saya enggak apa-apa ditolak agama. Saya yang penting saya Saya diterima bertanya, sama Ibu Tuhan. pernah baca Quran nggak? Pak Itu Syahrul, kan kalau mengaku bisa Islam ya. Ya pasti diskusinya jangan pernah, bentak-bentak makanya ya Hah? saya Pak. berpindah. Ibu Bentar. pernah Ya baca saya udah Al-Quran pernah nggak? baca, Hah? makanya saya pernah baca, Baca makanya saya tahu kebenaran. Loh, tadi ayatnya tadi kenapa dibuang? Itu kan Hah? menurut Bapak, kalau menurut Loh, saya menurut agama kan saya, tidak menyelamatkan. loh itu Allah bicarakan Allah. Menolak yang Bu, lain, menyelamatkan yang Allah yang Islam. mana? Bapak nggak kenal Bapak punya Tuhan Allah, kok. Ngaku iya Allah. Allah yang mana? Karena Nabi sebelumnya Iya. bahkan Nabi Ibrahim pula datang ke bumi tidak membawa agama. Nabi Adam diturunkan ke bumi tidak membawa agama. Untuk saya, untuk apa saya mengikuti agama? Mantap. Siapa bilang? Mantap. Siapa bilang? Mantap, Saya mau Bu. tanya apa Bilang saja apa Bapak ini? Syahrul, di mana ada Nah, ini mujizat? saya gini, bukannya itu Pak. Saya nggak akan ikut agama karena Nabi Adam turun ke bumi nggak membawa agama. Karena kalau benar agama Islam yang nomor satu, Nabi Adam. Menyelamatkan ya. Allah yang mana? Bapak nggak kenal Bapak punya. Udah salah, Bu. Nggak ada Hah? agama nomor satu, Bu. Agama itu cuma Ya maksudnya satu, nggak ada nomor satu, nomor dua. maaf saya salah ngomong. Gini ya Pak, itu kan tadi ayat tadi yang Bapak bacakan, di luar agama Islam tidak selamat katanya kan, tidak diterima lah itu kasarnya. Berarti Udah salah kan? Baru saya kasih tahu udah salah. Berarti Nabi Daud tidak selamat, Makanya, Nabi baca Abraham yang tidak benar. selamat, Nabi Musa tidak selamat. Berarti Iya, cuma agama berarti Islam yang Nabi Adam nggak selamatkan. selamat kalau kayak gitu, karena mereka turun ke bumi tidak punya agama. Dari Adam, Ibrahim, Yakub, Musa, Ishak, Isa, mereka itu adalah Muslim. Ayatnya di mana Pak Larang Syahrul? aja. Dongeng lagi. Oh, teh tau kata tolong ya Pak. Sebentar Pak, sebentar Bu, diam dulu. Aku mau tanya dulu. Pak begini, mengatakan Muslim. Aku tanya sekarang Pak. Sebentar, ini saya mau kejar ini. Raja Daud itu Muslim ya Pak? enggak Raja Daud. gini biar sama saya ada dulu Pak, gampang itu mah. Saya. Iya. Lanjut dulu, lanjut. Jadi begini Pak, pengertian Islam, kalau kita mengertinya, makanya baca Quran itu jangan cuma dihafal dan masalah logatnya, masalah mahrojnya, enggak. Ini tiba-tiba Pengertiannya laki-laki yang penting. apa ini? Yang penting pengertiannya Pak, pengertian saya. Kotak-kotak. Nah, ini siapa yang bicara ini? Kotak-kotak, Tadi ibu-ibu. kotak-kotak. Kotak-kotak. Ke satu. Tadi istrinya. Iya istrinya Oh, ini saya berdua Bapak ini murtadin berdua. juga. Iya. Iya betul. Baru kemarin. Ya Allah Pak, kenapa nggak ke saya Pak? Jadi Masya Allah. Jadi begini Pak, jadi Nggak mau pengertian masuk Islam itu, neraka. dalam pengertian Islam itu adalah selamat. Ya, selamat itu diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 45, yang dimuliakan ikutlah yang mulia. Benar. Gitu, karena Muhammad itu tidak pernah memuliakan dirinya. Diterangkan di surat mana? Tidak ada, Pak. Bahkan di surat Al-Ahqaf ayat 9 itu sudah jelas dia bukan rasul katanya. Saya tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dari rasul-rasul yang lainnya. Itu yang pernah saya baca itu. Jadi semakin kuat itu. Jadi saya lebih baik ikut yang selamat aja lah. Mantap. Kan? Itu Pak Syahrul. Mau ngajak yang nggak jelas, Muhammad sendiri nggak jelas keselamatannya, kok dibawa-bawa ke sana orang. Itulah penyesat Para namanya. nabi semuanya Islam katanya Pak. Cuma katanya. Berarti mereka bersyahadatnya menyebut Nabi Muhammad ya, meskipun Nabi Muhammad belum lahir. Aduh.
Oke, sebentar teman-teman. Pak Sarulnya kayaknya sudah keluar nih ya. Coba Keluar kita dia, naikkan takut lagi dia. nih. Oh ya, selamat malam Pak Sal. Selamat malam semua. Makasih. Selamat Ya. malam Pak Sal. Gimana Salam kabarnya, sadar. sehat? Alhamdulillah. Salam Aman, sadar aman. ya. Udah Ya. nyadar belum Pak Sal? Sudahlah dari lahir. Iya. Oke, kita sapa dulu Ibu Nakayama. Selamat malam Ibu. Hai, selamat malam, Hai Ibu Nakayama. shalom. How Wah, are you Malaysia? Selamat malam Pak Nabi YouTube. Monitor Pak. Pak Nabi. Monitor YouTube. Aduh, Ya, suaranya masih. malam. Halo. Suaranya masih. Habis hujan gini. Daerah tempat tinggal saya. Daerah tempat saya memang kayak gini kalau habis hujan, Pak. Nggak bisa disimak Pak suaranya. Suaranya nggak bisa didengar. Wah, malam ini mantap ya. Iya. Bisa saya bicara bisa sedikit dulu, deh. terus masuk lagi Pak. Pak Nabi. Mau bicara deh sama Mbah Tak. Sama Sal. Iya, suara Bapak Sama putus-putus nih, Pak. Nggak bisa Pak. Iya. Ya, suaranya tertutup. Mbah Tak. Ya silakan Bu. Boleh ya? Iya, di Westek aja dulu. Bisa bicara Ya, sama silakan, Mbah Taku Kak sebentar. Boleh, Waduh. boleh Bu Nakayama. Aduh, puji Tuhan. Halo Bapak Ibu. Memang Ibu ini mantap ini ya. Kace, terkejut. Pak Kace bisa aja. Yesus. Iya, Oh, saya lagi buat kue tadi, jadi saya lambat masuk. Saya lagi bungkus ini masukin ke toples. Bagi dong. Bisa, tinggal tanggal mainnya aja. Ini si Ibu hebat loh Ibu. Saya sampai terheran. Saya kasih tahu sama Bapak, waduh, kok Ibu itu nampaknya polos ya? Kok bisa ya? Katanya semua nabi, termasuk Yesus, agama Islam. Sedangkan nabi-nabi sampai Tuhan Yesus itu belum ada nabi tetangga sebelah. Gimana bersahadat. kalau bersahadat? Bersahadatnya gimana ya? Terus Bapak diam. Nanti Isa bersahadat Isa lah salam. Jadi saya bilang gini, ya, kok nggak kepikiran ya saya dari dulu kayak gitu ya? Kebuka. Makasih ya Ibu. Makasih ya Ibu, saya sampai ngakak. Waduh, Tuhan hebat sekali. Tapi kan jadi itu saya benar, komen. kan, Bu, ya? Benar sekali. Aduh Ibu, salut saya. Sangat tepat. Iya, dan satu lagi saya mau ngobrol ini tentang tadi Pak Sarulnya udah lari ya. Kok Pak Sarul itu Pak? Assalamualaikum Pak Syahrul. Saya mau mengatakan sama Bapak kok seperti cacing kepanasan melihat hamba Tuhan ini untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Aneh ya. Iya, memang ada Bu ya sahabat. Jadi pengakuan keesaan Tuhan memang ada dulu juga mulai zaman para nabi ahli Taurat, mungkin yang pernah saya baca ini kitab ya. Jadi di Ulangan 6 ayat 4 gitu, Adonai Eloheinu Adonai Ehad gitu kan. Itu tapi kan tidak ada ayat yang kedua gitu, tidak ada ayat bahwa Nabi ayat wa ashadu anna Muhammadur, tidak ada kata-kata Muhammadiyah. Iya. Waduh, ya sudah puji Tuhan lah. Jadi sudah sadar, kita sudah sadar. Ya, yang penting diselamatkan Bu ya. Saya mengikuti Islam juga ya tidak terlalu full ya, setengah-setengah, dan banyak juga keraguan terutama dari umatnya ya. Jadi kalau saya lihat dari Injil entah ya ayat berapa saya juga nggak ini nih. Jadi buah itu dilihat dari pohonnya gitu. Nah dari situlah saya berbalik. Dari situ saja sebetulnya buah itu terlihat dari pohonnya katanya. Iya. Jadi ini ngomong-ngomong
Ini Pak Kace atau Mbah ini? Kok suaranya hampir sama? Ini Mbah Takokak juga. Kalau istri saya suruh tidur, soalnya ngebet terus dia mau chat, tapi besok mau kerja, udah suruh tidur dulu, biar saya aja melanjutkan Oh, itu, Bu. amin amin iya Mbah, makasih ya. Aduh ya Tuhan Yesusku. Rasanya tadi kayaknya mau peluk ibu itu ya. Puji Tuhan, haleluya. Selamat datang ya. Selamat datang, selamat bergabung ya. Di sini nggak ada paksaan. Siapa yang sadar diri, terbuka hati, terbuka pikiran, melihatlah sendiri mana ya jalan kebenaran itu aja. Iya, saya Biar terbukanya Bapak. dari mulai ini, Bu, sebetulnya. Dari pengetahuan, jadi dianggapnya saya dulu itu kan kitab kuning itu kitab bagian dari pecahan dari Al-Quran. Ternyata Om Kace, Bapak Haji Muhammad Kace ini membuka itu berulang-ulang berkali-kali masalah kitab kuning. Dipikirin sebulan, itu 2 bulan, mungkin 3 bulan saya pikirnya, hampir gila itu. Sebetulnya kalau saya katakan benar apa enggak ini kata-kata Pak Kace itu, apa Kace yang gila, apa saya yang gila ini? Terus saja dipikirin. Ternyata memang benar gitu. Saya tanyakan di sini kan dekat pesantren, di sebelah rumah saya pesantren Al-Quran nih. Nah, pinjam kitab Sapinahnya, ternyata memang ini karangannya benar. Kasih patuh saja, ini karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Oh, berarti bukan firman Tuhan ini, firman orang ini. Wah, kacau ini kalau begini. Kita harus cari pintu yang lain ini kalau begini. Iya, betul. Ditambah cara peribadatannya seperti mengikat. Saya terus terang bukan untuk. Halo? Batakokak, maaf, Batakokak. Tadi Batakokak bilang sebab setiap pohon yang dikenal daripada buahnya ya. Iya, itu berapa ya ayatnya itu? Di Lukas 6 ayat 44. Lukas 6 ayat 44. 44 saya sambil menulis ini. Ya, Lukas 6 ayat 44. Terus nanti Bapak baca lagi di Matius ini ya, untuk Bapak ya, pemahaman. Khususnya buat umat muslim ya, Matius 3 ayat 3. Itu tadi Lukas 6 ayat 44. Ya, Lukas 6 ayat 44. Nah, Matius 3 ayat 10 ini ayatnya bunyinya agak ada ikut ya, ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, contoh aja, kalau pohon tidak berbuah jelas dibuang di api, Pak. Jadi kalau sudah buang di api, contoh Pak, kalau sudah dibuang di api kan nggak bisa berbuah lagi, berarti udah hangus kan, menjadi abu. Contoh kalau orang sudah masuk neraka, ya nggak mungkin mau diselamatkan lagi Pak, karena neraka tuh kekal. Gitu Pak ya. Terima kasih. Iya betul. Silakan Mbak. Jadi gitu silakan Ibu Nakayama, maaf ya bom potong. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Itu bagus itu. Satu dari perbuatan. Iya, takut nanti lupa karena barang masuk tiba-tiba, jadi takutnya lupa. Mbak Takokak nih udah mantap ini kedengarannya, wis. Percayalah dipakai Tuhan. Mantap. Haleluya. Ini sudah dimasuki Roh Kudus. Itu tadi Pak Bom. Tadi Bapak Pak Bom tadi baca Yohanes 14 ayat 15 ya? Bukan. Lukas 6 ayat 44. Itu buah dilihat dari pohonnya. Kemudian terus Matius 3 ayat 10. Iya. Kalau dan di dalam Yohanes 14 dan tambah lagi dalam Yohanes 14 ayat 15 ya. Iya, bisa. Ya. Nah, itu ya Pak Mbah. Bisa Ibu bacakan ya. Ya, saya tulis dulu, nanti baru besok Pak. Dicari di Alkitabnya. Nah, iya benar. Mantap. Iya. Itu Pak. Iya, di situ. Nah, itu saya lanjut lagi ya ceritanya nih. Iya. Sebentar, Mbak. Ini saya baca dulu satu. Sebentar ya. Oh, silakan Sis. Iya, mohon maaf. Sebentar, ini ada Muslim, saya ingin naikkan dulu. Ada Pak Andi Muslim dengan Pak Tiger.
Nah, sebentar teman-teman ya. Ini Pak Tiger ini akidah Islam 99. Jadi di sini yang muslim ini Tiger akidah Islam, Pak Andi Muslim dengan Pak Syal. Jika ingin berdiskusi nanti satu persatu bergantian ya, silakan. Ya, saya mau tanya yang muslim nih ke Tiger. Pertanyaan saya simple. Mau tanya di mana ayatnya Muhammad bisa menyelamatkan? Silakan dijawab. Di mana ayatnya Muhammad bisa menyelamatkan umatnya? Di mana ayat yang bisa menyelamatkan umatnya? Iya, Nabi Muhammad SAW atau Muhammad bin Abdullah bisa menyelamatkan umatnya, di mana ayatnya di Al-Quran? Silakan yang muslim bisa menjawab, yang lain. Pertanyaan simpel itu. Sebelum saya menjawab, saya mau bertanya yang masalah kemarin ya, terputus ya. Masih ingat nggak? Lupa saya. Nah, pertanyaan yang semalam saya ajukan, apa? Kenapa ini kalau Yesus memang Tuhan ya, Maha segalanya, Maha kuasa, dia tidak mesti turun ke bumi menjadi manusia. Nah, jadi pertanyaan saya, kenapa dia harus mengampuni dosanya? Membersihkan dosa manusia, harus dia turun ke bumi? Silakan dijawab. Kalau Tuhan tidak mengampuni dosa manusia, maka manusia dibawa iblis ke neraka. Itu jawabannya. Tambahan jawaban, Pak, boleh? Udah saya jawab. Sekarang tinggal jawab pertanyaan saya tadi yang pertama, di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya? Itu. Nah, gini. Ini kan namanya room diskusi. Jadi kita sebagai tamu kita yang bertanya. Betul nggak? Nah, jadi saya tambahkan Pak jawabannya, Pak. Pak, nggak boleh begitu caranya berdiskusi. Sebentar. Oke, saya luruskan ya, Pak akidah Islam. Di sini kalau diskusi itu dua arah. Jadi ketika ditanya, baik yang Kristen ataupun yang Islam, dijawab seperti Pak Aceh tadi ditanya Pak Akidah, Pak Aceh menjawab. Sekarang gantian Pak Aceh yang bertanya, Pak Akidah menjawab. Silakan Pak Aceh. Ya, ini menyangkut rakyat banyak. Ya, orang menyandarkan diri percaya kepada Muhammad akan menyelamatkan. Nah, saya tanya ayatnya, di mana ayatnya bahwa Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya? Silakan dijawab. Jadi saya nggak muter-muter. Nabi Muhammad SAW itu bukan juru selamat seperti Yesus. Oke. Ya, dosa itu ditanggung masing-masing sesuai apa yang diperbuatnya selama di dunia. Oke. Jadi dengan apa orang masuk surga? Dengan orang yang masuk surga mematuhi apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Maksudnya bisa masuk surga itu karena perbuatan amal, begitu? Bukan saja kamu nggak kenal. Pak Bombom, nanti dulu Pak Bombom, maaf Pak Bombom. Tolong jangan dipotong ya. Ini diskusi sama-sama saya sini sama siapa? Sama Pak Kaceh kan? Iya. Berarti perbuatan amal yang akan menyelamatkan gitu maksudnya? Ya, bisa jadi perbuatan amal. Tapi saya gini. Ya. Kalian jangan menyamakan ya ajaran Islam dengan ajaran Kristen. Karena di Islam itu tidak ada yang juru selamat. Ya. Nabi Muhammad SAW itu hanya utusan membawa kabar kebenaran agama Islam. Ya, itu aja. Bagaimana kalau saya mengatakan bahwa Muhammad itu akan bersama jin ke neraka? Bagaimana kalau saya katakan bahwa Muhammad itu akan membawa manusia ke neraka dengan bersama jin? Bisa tunjukkan ayatnya kalau Nabi Muhammad
dibawa jin ke neraka? Yang pertama Anda baca surat 72 Al-Jin ayat 19. Itu udah di Pak Aceh kasih tahu. Udah paham ya? Yang kedua, penghuni neraka itu adalah manusia dan jin. Sebagaimana dikatakan surat 7 Al-A'raf ayat 179. Itu dalilnya. Sekarang gini Pak, manusia ke neraka itu sesuai dosa apa yang dia lakukan di dunia. Pas dia meninggal dia belum bertobat. Oke, gini Pak Aceh. Ini saya sudah menjawab pertanyaan saya nih. Saya sudah menjawab pertanyaan Bapak Aceh. Sekarang saya bolehlah bertanya balik. Bisa? Pertanyaan yang mana yang maksud dijawab tadi? Apakah tadi kan pertanyaan mengenai saya? Saya kan sudah menjawab pertanyaan Bapak. Sekarang saya boleh dong bertanya balik. Pertanyaan saya kan tadi di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya, belum dijawab itu pertanyaan yang pertama. Kan sudah saya jelaskan, ya. Nabi Muhammad SAW itu bukan pakai ayat. Biar dulu Pak Bom, biar dulu. Kita gini ya. Gini. Nabi Muhammad SAW itu bukan juru selamat. Ya. Manusia bisa menyelamatkan itu sesuai amal perbuatannya. Nah, gini, manusia bisa selamat. Yang menurut versi Islam, manusia bisa selamat. Dia mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Jelas, saya sudah jawab nih. Apalagi? Iya. Apakah Anda percaya dengan hadis Sahih Muslim nomor 5036? Coba bacakan. Tidak seorang pun dari kalian yang diselamatkan oleh amalnya. Seorang bertanya, Tuhan juga, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Berarti sia-sialah umat Islam. Di situ ada kata rahmat di situ. Iya, jadi Muhammad itu, kalau Muhammad kalau Allah tidak memberikan rahmat, sekarang yang Anda maksud rahmat itu apa? Gini, itu sudah ada kata rahmat di situ. Paham nggak Anda definisi rahmat? Menyebut nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, masalah yang gini, dia melakukan amal perbuatan, berarti Allah mengasih dia rahmat. Jelas. Sekarang jelasnya di mana ayatnya Anda, perkataan Anda itu harus jelas dulu dalilnya. Saya sudah Anda ngambil dari hadis apa dari Quran perkataan Anda itu jawaban Anda? Apa dari asumsi? Ini bukan asumsi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang tolong diam, ya, tolong diam. Mohon maaf, Pak Andi Muslim bisa mute dulu, Pak. Ini tolong diam ya. Ini kita kalau mau diskusi jangan ini kan. Sampai mana saya tadi ngomong? Terpotong-potong tadi. Oke, masalah rahmat. Kan sudah jelas, Pak. Jelas bagaimana, Pak? Itu ada dengan nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oke, terus? Ya jelas ya. Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Udah, itu jawabannya. Oh, apa hubungannya? Ayat. Nah, gini, Pak. Jadi Anda kalau menjawab ini begini, kalau Anda memberikan jawaban kepada KC itu harus jelas. Ini saya berbicara ini dari hadis ini atau dari Quran ini gitu loh. Jangan membacakan itu, ini loh jawabannya. Nyambung nggak kita kira-kira jawabannya? Saya cuma sebatas ilmu saya cuma segitu aja yang saya tahu. Oke. Saya mau jelaskan itu apa yang diajarkan oleh guru-guru saya.
Makanya ilmu Anda itu ilmu katanya ya, kata guru ya, bukan dari ilmu pendidikan ya. Katanya pula saya pendidikan, apa pendidikan? Iya, kata guru kan katanya kan, tapi belum bisa menyelidiki. Hasilnya tidak pernah menyelidiki ya. Pak, saya sudah menyelidiki. Jadi begini, sekarang begini, saya kembali lagi ke pertanyaan yang pertama. Di mana ayatnya Muhammad bisa menyelamatkan? Silakan tanyakan ke guru Anda. Kan sudah saya jawab tadi Pak KC. Tidak bisa menyelamatkan ya? 1000 ustadz sekalipun, Nabi Muhammad, Bapak tanya kepada 1000 ustadz sekalipun, Nabi Muhammad SAW bukan juru selamat. Oke, saya mengerti. Dan ini yang ingin saya dengarkan ini dari mulut Anda gitu loh. Jawaban ini yang saya dengar supaya publik tahu yang menonton ini. Begitu. Jadi jadi orang lain kan yang menilai. Kalau manusia mau selamat, pertama sesuai rukun iman kepada Allah. Sudah jelas dari 1 sampai 6. Kalau manusia mau ingin selamat berarti selesai. Dan melakukan, tolong jangan dipotong omongan saya. Ini nampaknya sengaja dipotong omongan saya ini. Tolong admin, tolong dicegah lah, jangan dipotong omongan saya. Ini kan diskusi, biarkan saya ngomong. Ya, silakan Pak Akidah Islam. Yang lainnya jangan dipotong ya. Silakan Pak. Ya sudah jelas itu. Iman dan segala amat perbuatannya itu yang akan menyelamatkan. Dah. Nabimu sendiri sudah berkata amal tidak, perbuatan tidak bisa menyelamatkan. Kenapa Anda berani-beraninya melangkahi Nabi? Nabi saja mengatakan amal tidak bisa menyelamatkan. Kemudian Anda bisa mengatakan bahwa itu amal ada bisa menyelamatkan. Dasarnya di mana ayatnya? Itu ada kata rahmat di situ. Dia rahmat dengan amal beda, coy. Gini lah Pak. Rahmat setiap yang kami lakukan, ya setiap kami lakukan, mau sholat itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak tanya sebelum sholat. Saya tidak tanya sebelum sholat. Yang saya tanyakan rahmat dengan amal apa samanya? Rahmat dengan amal. Udah boleh saya ngomong nih? Iya. Oke. Ini rahmat dengan segala amal perbuatan itu tidak bisa dipisahkan. Apa yang kita lakukan, ya, melakukan ibadah itu diawali dengan Bismillah. Semua kegiatan aktivitas menggunakan Bismillah. Makanya dalam hadis itu ada kata rahmat di situ. Kalau tidak gini, kalau tidak melakukan ibadah tidak diawali dengan Bismillah, sama aja sia-sia. Semua yang ibadah itu harus diawali dengan Bismillah. Makanya di situ ada kata rahmat di situ, di dalam hadis itu. Kan ada udah bapak baca tadi kan. Anda paham nggak arti kata amal itu apa? Bahasa Indonesianya amal itu apa? Bahasa Arab itu amal, bahasa Indonesianya apa? Perbuatan. Ya sama. Kalau Anda mengatakan amal perbuatan, berarti perbuatan-perbuatan kan begitu. Kayaknya saya mau masuk ke sini, saya mau bertanya, supaya saya ditanya terus supaya. Enggak, pertanyaan Anda itu bikin pertanyaan lagi, tidak membuat orang memahami gitu. Enggak, sekarang ini saya mau bertanya pada Pak Aceh nih. Boleh? Boleh enggak? Izin Pak, itu tadi dari yang Pak Kaci katakan dari hadis tadi Pak, atau dari Quran tadi Pak? Aduh. Dari hadis atau dari Quran yang topiknya ini tadi pembuka ayatnya gitu maksudnya. Maaf, saya menyela biar supaya semua mendengar, audiens mendengar. Jadi kita tidak dikatakan berbohong atau membohongi. Itu maksudnya. Yang mana? Silakan.
Yang Pak KC tadi sampaikan, yang tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amal ibadahnya gitu. Oh iya, Karena ini dari hadis sahih Muslim. Karena di nomor 5036. Izin, sesuai topik ini, sesuai topik. Karena di private chat pun saya ada kirim juga, sama juga tuh di Sahih Muslim 5040. Oh iya, Oke, sama boleh saya tanya balik nih. Boleh saya tanya? Oke, lanjut. Silakan. Apakah Yesus penebus dosa? Saya mau nanya nih. Ya. 1000%. Gimana? 1000%. Apakah Yesus penebus dosa? Ya, 100% penebus dosa karena dia Tuhan. Oh, ini saya bantah menggunakan Alkitab Bapak sendiri ya. Di Ulangan pasal 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Coba Nah, itu ayat itu siapa yang berkata? Hah? Ayat itu yang berkata siapa? Sesuai keimanan Pak Kaci, ayat ini siapa yang berkata? Maka saya tanya kepada Anda, itu yang berkata siapa? Paham nggak maksud definisi ayat itu? Enggak. Ini apa? Nah, makanya kalau Anda nggak ngerti definisi ayat, Anda jangan comot-comot ayat. Akhirnya ditanya balik kan Anda kelebakan. Begitu. Ini kan firman Allah yang kalian imani kan? Benarkah itu firman Allah itu? Menurut Pak Aceh benar atau tidak? Kalau memang ini tidak benar, kenapa ayat ini dicantumkan di Alkitab? Coba saya tanya. Jadi begini. Nggak ada mati itu. Izin, Pak itu Aceh. bukan perkataan Yesus. Makanya saya tanya, itu bukan perkataan Yesus itu. Yesus belum ada di situ. Izin Pak Aceh. Enggak. Begini, kamu ini mau muter-muter, bikin di sini supaya nggak jelas pendengar. Saya tanya yang penting nih. Kamu muter-muter, Kacek. Enggak, Muhammad di mana ayatnya menyelamatkan umat? Di mana ayatnya Muhammad menyelamatkan umat? Kamu doakan siang malam. Gini. Ini saya mau nanya sama Bapak. Bapak jawab dulu ayat ini. Kalau memang ayat ini bukan dari perkataan Yesus atau perkataan Allah, kenapa ayat ini dicantumkan di Alkitab? Ya, di Yeremia pasal 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan. Ya. Kental ya. Sinyal. Iya, itu sinyal. Bos. Oke. Baik. Belum ada perjanjian baru. Baik, sebentar. Ini saya mau menegaskan lagi, ini Andi Muslim ini Pak Anu atau bagaimana? Saya pikir tadi kawan saya. Ini Pak Anu atau siapa? Sebentar, Pak Akidah. Kenapa saya dikeluarin? Enggak. Tidak dikeluarin. Jangan training lah. Pak Andi Muslim ini Pak Anu atau bagaimana? Si Anu telah ditakuti karena jadi diblok. Sekarang aku mau diskusi. Sama Pak Bom Alkitab. Sebentar Pak, di-mute dulu Pak, mohon maaf Pak. Dia dari di live chat sudah tidak sopan. Saya boleh ngomong? Oke, thank you. Saya boleh, tanya. silakan Pak Akidah, selesaikan dulu, boleh. Silakan Pak. Saya mau nanya sama Pak Aceh. Ulangan pasal 20. Saya mau menambahkan pertanyaan yang pertama itu pas siapa itu? Itu kenapa katanya Yesus Tuhan harus turun ke bumi? Nah, itu jawabannya di surat As-Sajdah ayat 5, Pak. Silahkan diperiksa saja nanti setelah chatting ini. Saya juga di sini tidak bisa terlalu melihat karena redup lampunya ini. Baca Al-Quran redup. Di surat As-Sajdah ayat 5, Pak ya. Kenapa Tuhan turun ke bumi? Ayo diskusi topik dengan si Anu. Siapa yang berani? Gini, Pak Andi, yang diam dulu Pak Andi. Saya mau nanya sama Pak Aceh nih. Nah, ayat ini, kalau memang ayat ini bukan dari perkataan Allah, bukan dari perkataan Yesus, kenapa ayat ini dicantumkan di Alkitab, Pak Aceh? Coba di ayat mana itu, Pak? Di ayat mana, Pak? Di ulangan pasal 24. Mana, Pak? Bapak bicara ayat dulu. Di ulangan pasal 24 ayat 16. Jangan, ini kan masalah kita membicarakan masalah tentang penampungan dosa.
Ulangan berapa? Iya. Terguncang imannya. Pak Andi. Saya sebentar dulu Pak Akidah, mohon maaf saya Pak Anu. Kalau Pak Anu tidak bisa menjaga diskusi, saya mohon maaf harus tegas ya. Saya keluarkan, saya kick. Di Ulangan dan di Yeremia tadi Pak ya, di Yesaya ya. Silakan dilanjutkan. Ulangan kata Pak Aceh gini, Ulangan pasal 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Nah, lalu Pak Aceh mengatakan itu bukan perkataan Yesus. Iya. Nah, halo Pak. Halo. Ya, kok di-kick sih Di-kick itu. Enggak, bukan di-kick. Tolong Pak Andi, Pak Anu, Anda kalau mau diskusi di sini boleh. Anu nih rusak ya, Anu. Tapi Anda itu hanya kamu beli signal saja. dulu kan? Anu, signal itu di daerah masing-masing, bukan Anda yang beli. Gimana sih? Pak Bom, mau diskusi yuk lah. Diskusi yuk. Ayo. Enggak, sebentar. Mohon maaf Pak Admin, di mute semua. Oke. Tadi Pak Akidah Islam belum selesai, gantian satu per satu. Iya, ganti per satu baru Pak Andi yang ngomong. Kan Pak Andi Muslim. Ya, silakan Pak. Baik, silakan Pak Akidah. Saya mau jawab dulu. Pak. Saya mau jawab. Saya butuh waktu 15 menit aja berdiskusi dengan kalian. Iya, Pak Akidah. Silakan. Ada mau jawab. Di Ulangan itu Yesus sudah lahir belum? Belum, karena ini kan perjanjian lama. Ya udah. Jadi siapa yang mengatakan? Nah, jadi ini kata si Kaci, ini perkataan siapa ini dia tanya? Itu perkataan siapa? Saya bertanya kepada Anda. Perkataan Allah. Itu hukum Taurat, kawan. Coba baca baik-baik. Itu hukum Taurat. Iya, saya tahu ini hukum Taurat. Di Ulangan. Iya, pertanyaan saya. Pertanyaannya saya balik bertanya pada kitab Ulangan itu Yesus sudah lahir. Yesus sudah lahir nggak pada zaman itu? Belum. Ya, tadi kan pertanyaan Anda, apakah Yesus ada mengatakan, kan begitu, bunuhlah, bahkan Anda membacakan dari Ulangan tadi. Di Ulangan tadi. Iya, itu kan Anda mengatakan itu adalah kata-kata Yesus gitu. Oke, baik. Itu yang saya tangkap, itu poinnya yang saya tangkap. Saya udah jawab. Saya udah jawab secara logika ya. Secara logis. Oke, izinkan saya bertanya satu pertanyaan sederhana. Ya, mau bertanya. Izinkan saya bertanya sekarang. Anda katakan Anda nggak bisa lama. Anda nggak bisa lama, cuma 15 menit. Saya tahu. 20 menit lah. Kalian itu saya tahu. Kalian habis berak, habis itu kabur gitu. Oke. Saya punya satu pertanyaan buat kalian bertiga. Tiga, Pak Sal. Buat Pak Sal khusus saya menyapa Pak Sal. Assalamualaikum Pak Sal. Waalaikumsalam. Ayo sama si Anu. Ayo. Pak Sal ingat suara saya? Ingat. Lanjut Pak. Oke. Makasih Pak Sal. Untuk bertiga saya mau bertanya. Ada berapa banyak anak yang dilahirkan oleh Siti Hawa? Pertanyaannya nggak berpendidikan Bu. Saya bukan nggak pendidikan. Aduh, kamu diem, jawab aja. Ada berapa banyak anak? Menurut Al-Quran 4. 4. Oke, siapa aja? Oke, coba Pak Andi yang jawab dulu. Lemparkan ke Pak Andi dulu. Pak Kika, itu nggak perlu dijawab. Itu nggak perlu dijawab. Itu nggak perlu jawab, nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmunya itu. Sebentar. Nggak ada ilmunya. Mohon maaf, dulu Pak Rey. Mohon maaf Pak Rey. Oke, baik. Anda yang nggak punya ilmu. Saya harus sebentar Pak Nabi YouTube, sebentar. Daripada memancing keributan, saya masih yakin dan percaya masih banyak di luar Muslim dan Muslimah yang baik-baik, yang berdedikasi, yang bisa berdiskusi dengan baik. Jadi mohon maaf, harus diturunkan Pak Andi Muslim si Anu. Mohon maaf Pak Rey, biar aja Bu. Di sini saya mau telanjangi dia Bu. Mulutnya mau saya letakkan comberan. Jangan Pak, takut. Benar. Jadi nanti Kalau dikit pada takut berarti ini.
Bukan takut. Kalau dikit pada takut ini. Karena nanti Bener ini. Admin, kita bicara berdasarkan fakta. Jadi semua baik, viewer tetap melihat. baik. Saya Tolong dibukakan baik, Yuk, Pak Nabi kita diskusi sesuai Alkitab, sesuai topik. Ayo. Pak Anu, Ayo. aduh, mohon maaf IS diturunkan dulu 527. bisa ya? IS 527. Kalau diturunkan pada takut nih. Bukan IS takut, karena 527. Anda tidak bisa berdiskusi dengan baik, Pak Anu. IS 527. Ini maksud Bapak kan? Yang mana, Pak? IS 527 kan? Ya, Remi, yang kita bahas tadi ulangan pasal 24 Enggak, ayat 16. saya kan bertanya, ada berapa anak-anak yang dilahirkan Siti Yang Hawa? 4. Ada masa 4 lebih loh, Pak. Kaca terdiam, terguncang imannya. Jebahana, Abil, Nazla, Sis, dan Naima. Oh, 6. 6. Nah, itu yang hidup semua ya, Pak ya? Kalau si Habil meninggal dibunuh oleh Qabil. Oh, meninggal itu. Iya, Pak. Yang lain nggak ada yang hidup, Pak. Kalau sampai sekarang ada yang hidup, Pak. QS 5 ayat 27, Pak. Keturunannya. Baca. Silakan Anda baca. Kita bicara di sini menggunakan dalil, Pak, referensinya, Pak. Jadi si Kaca terdiam, terguncang imannya. Diam dulu Anda diam dulu. Anda aja nggak bisa jawab. Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya. Sebentar, kamu nggak tahu malu ya? Itu lihat Pak Syal aja yang Muslim tertata loh, teratur loh. Kok Pak Anu Muslim tidak mencontohkan akhlak yang baik ya? Padahal pertanyaan ini saya berikan untuk kalian bertiga agar kalian menjawab. Tapi Pak si Anu ini memang mulutnya comberan. Dia nggak ngerti gitu. QS 5 ayat 27 dan diceritakanlah dalam kurung Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua dalam kurung Habil diterima dan yang lain dalam kurung Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia dalam kurung Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Oke. Di sini ada cuma dua nama, Pak. Bapak tadi bilang 4, terus 6. Dalilnya mana, Pak? Kan itu permintaan saya. Dalilnya mana, Pak? Bapak tadi katakan anak yang dilahirkan oleh Siti Hawa ada 4, itu kemudian kan Bapak ralat 6. Itu membicarakan tentang peristiwa terjadi pembunuhan Habil. Iya, saya kan mengambil 2. Tunggu dulu, Pak. Di sini saya mencatat poinnya 2, Pak. 2 nama. Kalau Bapak mengatakan 4 atau 6, mana dalilnya, Pak? Nggak gini, Habil, Qabil laki-laki atau perempuan? Ini sekarang saya nggak tanya jenis kelamin. Saya tanya 2, Pak. Diam dulu. Saya tanya 2 ini, Pak. Nggak, diam dulu, saya mau tanya. Yang Anda baca itu, Habil dan Qabil itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan? Di sini tidak ada dikatakan jenis kelamin, Pak. Dan yang menjadi pertanyaan saya nggak tanya jenis kelamin. Ada berapa anak-anak yang dilahirkan? Bapak jawab saja. Laki-laki atau perempuan dua-duanya? Kalau dari sini, Pak, Habil dan Qabil ini jantan, Pak. Jantan, Pak. Oke, jantan. Kalau memang 2 anaknya, kita nggak akan mungkin lahir di dunia ini, Pak. Kadang-kadang perempuan. Itu derita lo. Itu ya, derita lo. Kalau dia bilang itu derita lo. Udah. Gini, Pak. Tunggu dulu, itu ayat itu menceritakan terjadi peristiwa pembunuhan Habil dan pembunuhan. Ya. Saya nggak tanya peristiwa pembunuhannya, Pak. Saya bertanya berapa jumlah, berapa orang anak yang dilahirkan oleh Siti Hawa, kan itu jawaban pertanyaan saya, Pak. Bapak jawab 4. Kemudian Bapak ralat 6. Bapak mengatakan 2. Ada Habil dan Qabil. Saya katakan 2 merujuk dari apa? Dari ayat yang baru saya baca, Pak. Itu peristiwa tentang apa? Merujuk dari ayat yang saya baca. Ya udah, itu peristiwa tentang apa yang Bapak baca tadi? Intinya, Pak, intinya saya memberi jawaban, mengatakan sesuatu berdasarkan referensi, punya dalil. Jadi saya mau tanya, Anda katakan 4, katakan 6, mana dalilnya gitu.
Oke, saya nanya kembali. Itu Mana peristiwa itu referensinya? terjadi. Mana referensinya? Ya Allah. Mana Ya. referensinya? Sekarang gini, Anda mengambil referensi. Mana referensi Anda? Referensi Anda mana? Seperti kata Pak KC, ilmu Anda, pengetahuan Anda hanya katanya, kata guru ngaji Anda. Oke, saya kasih kesempatan ngomong Pak Andi dulu. Silakan Pak Andi. Mana dalilnya? Ini pertanyaan buat kalian bertiga, ngerti nggak? Ya udah, saya kasih saran. Ya udah bertiga kan. Ya udah, Pak Andi Muslim nggak? Mana dalilnya? Udah, Pak Andi Muslim jawab. Karena Anda tadi mengatakan 4, 6, mana dalilnya? Pak Andi macam mana? Gimana? Gimana? Punya dalil? Punya dalil? Punya dalil? Kalau nggak punya dalil, nggak usah bicara, nggak usah diskusi, nggak usah diskusi. Kalau nggak punya dalil, nggak usah. Tanya Muhammad aja di mana ayatnya menyelamatkan. Nggak usah bisa punya menunjukkan mereka. Ya, sebentar, Pak Nabi YouTube boleh saya menjawab, Pak? Silakan Pak. Nabi YouTube. Oke. Sebentar Pak Andi, Pak Akidah Islam. Supaya silakan tidak pasal. Nabi YouTube kita diskusi nanti sesuai topik. Silakan Pak Sal. Sabar Andi. Begini ya, supaya kepada semua kawan-kawan Kristen di sini saya sampaikan tentang anak-anaknya Hawa ini. Kalau di Quran hanya ada 2 disebutkan. Kalau di kitab-kitab Tarikh, kitab sejarah Islam itu ada memang disebutkan 2 anak wanita lagi, tapi lahirnya tidak bersamaan. Untuk dalilnya itu ada di kitab Tarikh, kitab mungkin ada di jalan lain juga ada. Di Ibnu Katsir juga ada, tapi saya mungkin nantilah sama-sama kita cari. Saya tahu saya ada ceritanya. Yang pasti harus ada anak wanita, anak perempuan. Langsung saya pikir karena di Islam hal ini yang seperti begini bukan tidak ada hubungannya dengan akidah ya. Jadi kebanyakan dari kita hanya tidak terlalu memfokuskan ke sana, Pak. Silakan lanjutkan. Kita membicarakan tentang akidah, bukan masalah keturunan Nabi Adam atau bukan. Nggak apa-apa. Ya, silakan. Langsung, Anda diam, Anda nggak punya ilmu. Nabi YouTube, kita diskusi nanti sesuai topik dengan si Anu. Ayo. Akidah. Ya, Anda kamu diam dulu. Kamu nggak bisa ngomong. Kamu nggak bisa jawab apa-apa. Udah. Memang saya gini. Saya bisa jawab, tapi saya malas menjawab pertanyaannya nggak sesuai akidah. Anda nggak punya ilmu. Anda nggak punya pengetahuan. Anda nggak Nabi YouTube. Jangan malas. Itu bukan alasan, kawan. Itu bukan alasan. Besar bibles. Ayo. Nggak, kita ini membicarakan Anda itu buat saya. Kenapa Anda lari keturunan? Ya ampun. Bolehlah. Loh, sekarang gini karena kamu saya datang ke sini masuk tentang terguncang, diam aja. Pak Andi. Pak Andi. Saya kepada Pak Andi. Sebentar Pak Nabi YouTube. Sebentar Pak Nabi YouTube. Pak Andi tolong. Saya kasih Pak Anu, kamu itu bikin malu Muslim Pak Sal. Muslim Pak Sal aja nggak begitu loh. Setiap masuk ke sini dia punya etika loh. Anda ini spirit dari siapa? Saya bingung kadang-kadang dikasih tahu pelan nggak bisa. Ditegaskan juga nggak bisa. Muslim Pak Sal itu baik loh. Udah. Dari jin. Itu mah dari jin. Rohnya. Kamu kalau nggak bisa tegas nanti saya kasih keluar loh. Karena memang tablik melihat bahwa memang etika kamu tidak ada. Silakan dilanjutkan Pak Nabi YouTube. Boleh saya ngomong. Tadi saya masuk pertama sini saya membicarakan tentang penebusan dosa. Jadi ini pasal, bukan pasal, Pak siapa tadi Pak si Anunya yang ganti nama jadi 99 siapa nih? Oh ya, Andi Muslim. Akidah, saya udah nggak mau bicara dengan Anda. Anda hanya asumsi. Buat saya Anda hanya asumsi karena Anda punya ilmu, punya pengetahuan katanya. Ayo kita diskusi. Saran saya Anda mau masuk sini. Lebih baik guru ngaji Anda datang bawa sini. Udah. Nggak gini. Buat Anda. Gini itu. Ya, Andi Muslim. YouTube, gini YouTube. Saya nggak mau menyebut Anda Nabi. Udah. Saya nggak mau bicara dengan orang yang hanya asumsi. Orang-orang kayak gini biar si Anu yang layanin semua. Ayo, diskusi Nabi YouTube. Ayo. Silakan Pak Anu. Anunya. Siapa yang mau berani dengan saya? Siapa? Andi Muslim. Siapa?
Andi Sok, Muslim, Nabi YouTube. Andi Muslim, Anda Yuk, dengar. yuk. Andi Muslim, Oh, Andi Ceh. Muslim, Andi Muslim dengar. Ya. Pertanyaan saya Oh. punya pertanyaan buat Anda. Bukan, sesuai topik dong ngomongnya. Kamu mah kemana-mana aja dari Diam tadi dulu. ngomongnya. Iya, diam dulu. Kamu. Nanti kita lari Aku ke mau topik. nanya, ayo sesuai topik dulu. Nanti kita ke topik, arahnya nih ke Nggak topik. mau. Ini arahnya Kamu ke itu topik. lari-lari aja dari tadi. Ya, Andi, topik. Ini arahnya ke topik. Ayo, Nanti dulu YouTube nih ke ngomong dulu topik, Pak ayo Andi. ke topik. Ini arahnya ke Andi, Oh, jadi Dia, Andi. kok Pak diskusi Kika, saya dia ada jadi berantakan ya, Pak Andi? Andi, topik. diam dulu semua, diam dulu. Silakan Pak Andi yang ngomong dulu. Nah, dah. Pak Andi yang ngajak nantang tadi kan? Oke. Nabi YouTube, ini kan sesuai topik. Topiknya apa? Kamu lari kemana? Masalahnya kemana-mana aja. Topiknya ini apa? Yesus Muslim atau bukan? Lihat di layar komputer Anda, lihat. Kok kemana-mana acaranya ini? Ini tuh acaranya tuh Pak Yusuf tuh buat apa? Yesus tuh Islam atau bukan? Itu. Ayo kita berdiskusi dengan itu. Ayo, mau menurut Alkitabiah, kamu ayo. Yesus Islam ya? Menurut kamu Islam ya? Islam. Dari mana? Dari mana? Admin, share screen ya. Mazmur 5 ayat 8. Silakan kalau berani. Kalau perlu buatkan saya Mazmur 5 ayat 8. Ya, Mazmur jangan 5 ayat kamu lari ya, 8. sampai tanya ya. Admin, sebentar. Admin Kamu buka share Mazmur screen. kan? Sebentar saya tanya di Mazmur lagi. Bukan, sok buka itu Mazmur 5 ayat 8. Buka. Admin mana? Admin ayo. Bentar ya, sabar ya. Ya, Coba. Pandi gini. Pandi Ya. santai. Pandi. Gini Siap. ya, Pak. Bapak Tidak sopan. Si Anu itu. Ya, Ayo buka admin. Mazmur 5 ayat 8. Alkitabiah, ayo. Iya, sebentar. Saya ingin bicara pada Anda. Bisa bicara santai nggak? Dah itu nasi YouTube-nya ngomong yang otot lah. Nggak seneng Ini aku. kan saya bicara. Tadi kan saya bicara santai. Santai aja gitu loh. Yo, nyantai. Santai loh. Mazmur 5 ayat 8 buka. Mazmur 5 ayat 8 buka. Ayo. Dia tahu sopan Mazmur. santun. Cuma Saya dengar Kamu kalau bicara jangan biadab, ngomong baik-baik. Ayo. Suara saya jelas. Halo. Tadi putus-putus. Saya dengar. Halo. Mazmur 5 ayat 8 buka. Halo. Ya ini. Sudah di Halo. layar. Buka itu. Halo. Baca coba. Iya, sudah di layar, Halo. Pak Andi. Coba. Ya, sudah. Baca kamu. Halo. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Itu bersujud orang muslim tuh, Yesus tuh. Sudah, Di sabar situ ada dulu. Islam ya? Silakan bantah tuh. Sudah. Bung Rai. Sudah, silakan Pak Bom Ya, jelaskan. sudah. Oke, saya udah segitu. Kamu Biar bukan penonton baca yang- Mazmur ya. yang Oke, kamu menilai. bilang Yesus bersujud ya. Itu tertulis loh, jangan dipelintir-pelintir ayatnya. Iya. Udah diam. Iya. Siapa yang mau jawab ini? Nabi YouTube kan? Ayo. Lanjut Pak Bom, Bukan, lanjut. bukan Oke. Nah, YouTube ini tertulis nih akibatnya. Diam, cerewet Aduh, ini perempuan. parah banget ini Muslim anu. Malu-maluin Coba, bangsa ayo, yang Muslim. Ayo, Bung Rai. Malu. Ya, tetapi Pak. aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan Pak masuk ke Andi. dalam rumahmu, Pak Andi, sujud Di-mute dulu, menyembah Pak. ke arah Di-mute baitmu dulu aja, yang Pak. kudus Di-mute. dengan Mohon takut maaf, engkau. dikebawain aja, Pak. Nggak sopan Suruh dia soalnya. baca. Yang bicara Kurang sebentar, ajar. Pak. Ya, sebentar. Baca yang sopan. Hoi. Pak Anu, ayat ini yang tulis siapa? Saya tanya dulu sebelum Bom jawab. Enggak, tulisan dalam kitab mana itu benar nggak ini? Itu kan tertulis, saya nggak bohong. Dulu. Bicara pelan, Pak. Kan Bapak mau diskusi dengan baik dan benar. Oke, Makanya oke. Bom tanya. Oke. Iya, ini kitab Mazmur yang nulis siapa? Jawab aja. Pak Bom tahu Daud siapa yang kan? nulis Quran sama saya ya. Ya, Mas saya itu kan ya Daud ditulis kan? itu. Daud kan? Nah, Daud kan? Ya, so. Berarti kitab ini Daud memuji Tuhan dengan cara berdoa, bukan Islam ya. Daud bersujud ya. Jadi Oke, Daud bukan Islam. bersujud. Sebentar. Daud bersujud, Kamu kan belum berdoa, ya. bersujud. Pak Rai, ini kitab Mazmur
pendengar semua mendengarkan bom-bom. Kitab Mazmur adalah puji-pujian Daud kepada Tuhan Elohim Israel. Kita buka di Mazmur 5 ayat 8, Raja Daud menyembah Tuhannya dengan cara bersujud. Yang kedua, Bung Rai buka, sebentar dulu. Bung Rai buka Mazmur 47 ayat 2. Apa? Mazmur 47 ayat 2. Kita baca Mazmur itu semua, jangan satu-satu. Mazmur itu ada 150 pasal, ya. Bung Anu, saya kasih malu kamu sekarang. Oke. Mazmur 47 ayat 2. Ya. Hai segala bangsa. Hai segala bangsa. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukan Allah dengan sorak-sorai. Saya tanya, kamu agama Islam ada bertepuk tangan dan elu-elukan Elohim ke tidak? Ini Raja Daud melakukan loh. Saya jawab. Diam. Kamu umat Muslim, saya tanya, kamu umat Muslim ada melakukan ibadah, habis sujud terus bertepuk tangan ke tidak? Dengan elu-elukan menyembah Allah Elohim. Ini Raja Daud loh. Raja Daud cara menyembah Tuhannya loh. Oke? Pak, langsung buka di Mazmur lagi. Mazmur 100 ayat 2 dan 4. Diam dulu, saya jawab. 100 ayat 2 dan 4. Panik. Jangan lari. Panik. Udah baptis. Saya baca ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kamu umat Muslim ada beribadah bersorak-sorai nggak? Ada bernyanyi-nyanyi nggak? Ini Daud loh. Kamu mau main bom ya? Udah, sebentar, udah mau jawab, aku bom. Sebentar, belum selesai. Lama Pak Rai, buka di Mazmur 134 ayat 2. Mazmur 134 ayat 2. Ini Daud, kitab Daud sampai 100 pasal 150. Mazmur 134 ayat 2. Terguncang ini. Nggak tahu sopan santun, Baptis saja, baptis besok. Amit-amit. Iya, karena manners kamu itu low. Kamu tahu nggak low class? Kota kamu bohong. Ketawa-ketawa kamu. Sudah saya baca dulu. Settingan aja kamu, settingan. Sebentar. Anu diam dulu anu. Anu diam ya, saya bacanya. Tadi kamu buka di Mazmur 5 ayat 8. Raja Daud cara menyembah Tuhannya. Kamu bilang Islam. Daud menyembah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub dengan cara bersujud. Sekarang saya kasih tahu, Mazmur adalah puji-pujian Daud kepada Allahnya, Elohim, Yahweh Elohim. Ini 134 ayat 2. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Pertanyaan saya, kamu ada ulukan tangan nggak? Angkat tangan memuji Tuhan, ada nggak? Sembarang saja kamu. Ya sudah, Bung Rai, itu jawaban saya. Sekarang Jawab. Kalau kalah baptis ya. Andi jawab. Andi jawab dia tuh. Udah bangkrut semua. Andi jawab. Ditanya nabinya nggak bertanggung jawab, memang nggak ada. Aku Raja Daud Islam. Sejak kapan Daud Islam? Sembarang saja kamu. Ambil kita Mazmur. Itu para bisa begitu Pak cara diskusinya. Pengikut jin itu. Mau cap-cap saja. Kalau dijawab, saya datangnya saya baptis tuh orang. Udah stres itu. Oke, saya bertanya boleh? Saya bertanya boleh? Karena Andi Muslim kabur ya, Andi Muslim ya. Iya. Masih ada. Aku di mute nih, jangan di kick ya. Jawab semua pertanyaannya. Sebentar. Aku menanggapi bom yang 4 tadi ya. Nabi Daud itu kalau beribadah bersujud, oke. Terus sebentar. Nabi Daud berdoa. Itu kan dari Alkitab kamu yang jelaskan gimana? Bukan. Itu tertulis. Di halaman 39 Allah Anda itu mengasihi jin. Itu tertulis di kitab Anda barusan. Iya, tapi halaman 39 itu jin. Tergoncang imannya semua nih. Ada tergoncang. Bagaimana kita tergoncang dengan itu? Muhammad tidak bisa menyelamatkan, kok doain Muhammad. Bagaimana saya mau tergoncang? Kalau Muhammad masuk surga, ayatnya ada di Al-Quran, ya mungkin bisa tergoncang dengan perkataan.
Satu-satu. Nandar, kamu nggak bisa menggoncangkan Muhammad sendiri tidak selamat. Bagaimana mungkin bisa menggoncangkan umat Kristen di sini? Di-kick aja sih, kenapa? Oke, saya tanya. Nggak ada Muhammad bisa menyelamatkan. Jadi kalau Muhammad tidak bisa menyelamatkan, siapa yang tertarik dengan pengajaran jin? Ayo, jangan dikit ya, jangan dikit ya. Muhammad itu yang dekat dengan jin. Makanya kamu hargai dong yang ngomong. Tuh kayak pasal dong. Bentar Pak Kace. Tadi Anu sudah bertanya sama Bom. Pemirsa sudah mendengar ya. Bom sudah jawab. Sekarang saya mau tanya sama si Anu, si siapa namanya nih? Akidah. Nandar itu. Ya sudah biar aja saya mau tanya. Jangan dikit dong. Ya. Oke, saya mau bertanya. Anu. Oke, saya boleh bertanya. Ya, sebentar kawan-kawan, mohon maaf ya. Mohon maaf. Silakan Mbak Aburi. Terima kasih Pak Akidah Islam. Ini jangan dikit dong. Pak Sal. Jangan dikit dong. Ya karena Anda tidak tahu etika. Ini yang nonton banyak, masih banyak muslim di luar yang masih bagus akhlaknya daripada Anda. Enggak, Pak Andi. Ini kan kita nih room diskusi, Pak Andi. Ya, sebentar Pak Akidah. Saya perlu keluarkan karena daripada spirit kita rusak, daripada Pak Sal juga jadi ikutan emosi karena dia Pak Sal muslim baik loh. Aku lah lagi diskusi sama Bom. Ayo semuanya mut dulu semua. Saja. Takut. Kamu tidak sopan, ya, tidak sudah. sopan, tidak tahu sopan santun. Kalau di kick aku berarti Pak Bom takut sama aku. Karena kamu tidak tahu sopan santun. Kita balik ke topik ya. Bahasa tadi Pak Bom kan ngomong 3 dan 4 tadi. Sebentar, aku jawab dulu. Pak Bom jawab. Sebentar dulu. Pak Bom jawab dulu. Menjelaskan 4 tadi. Sebentar. Pak Bom kan tadi ngomong 4 Andi Muslim. Kita tidak akan kemana-mana sebelum Anda menjawab. Sebelum Anda menjawab, kita tidak akan bergerak kemana-mana. Jawab dulu pertanyaan Pak Bom. Jawab. Dia itu hanya ingin mengacau, bukan kayak Pak Sal. Kalau Pak Sal itu datang, memang dia benar-benar ingin berdiskusi. Jawab. Ayo diskusi tentang topik. Dilanjutkan saja. Jawab. Tentang topik, ayo. Pak Kace udah terguncang. Sekarang Pak Bom mau terguncang lagi. Sebelum Anda menjawab. Diam dulu Pak Kace. Diam dulu. Sebentar dulu. Lihat tuh Pak Sal, muslim bisa jaga etika. Tapi ini nyerocos terus semua. Buat timer aja lah saran saya. Timer aja. Udah Kenapa Anda mengatur saya? Allah Anda aja nggak berani ngatur saya. Pak Kika, barusan kan Pak Bom ngomong lama. Saya barusan saya harus menjawab. Andi Muslim. Sebelum Anda menjawab pertanyaan Pak Bom, kita tidak akan bergerak kemana-mana. Kita tidak akan bertanya, tidak akan menjawab apa-apa. Silakan jawab pertanyaan Pak Bom. Anu ini Bom nih. Tadi kamu bilang kamu bertanya larinya di Injil Mazmur 5. Nah, kitab Mazmur itu adalah kitab Raja Daud. Raja Daud memuji Tuhannya. Elohim bukan Allah Subhanahu wa taala. Dia memuji Elohim Israel. Pertanyaannya Anda, Raja Daud bersujud. Nah, sekarang kamu pasang menjerat kamu sendiri. Raja Daud cara menyembahnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan ayat-ayat, ya. Mazmur 5 yang tadi Anda katakan itu Raja Daud bersujud. Kemudian di Mazmur 47 ayat 2 itu Raja Daud bertepuk tangan, ya. Kemudian Mazmur 134 ayat 2 Daud memuji Tuhan dengan cara mengangkat tangan, melulukan Tuhan, ya. Mazmur 100 ayat 2 dan 4, ya, itu Raja Daud bersukacita, bernyanyi, ya. Sekarang pertanyaan saya, kamu agama Islam itu melakukan apa yang dilakukan Raja Daud nggak? Kalau Anda mengatakan kalian Islam, Raja Daud Islam, jawab sekarang. Lakukan itu nggak? Udah, gini, dari yang 4 tadi ya. Pertama, Muslim bersujud. Yang terakhir, Muslim mengadakan tangannya. Minimal dari 4 itu 2 Muslim mengerjakan. Sekarang Kristen bukan mengadakan tangan, angkat tangan. Ya, angkat tangan. Angkat tangan itu berdoa. Angkat tangan, melulukan tangan, seperti orang menyerah. Gimana sih? Iya, sekarang Kristen sejak kapan orang Kristen mengangkat tangan? Orang Kristen memuji tangan, mengangkat tangan. Nggak ada. Nggak ada gimana? Kenapa tidak bersujud? Kenapa tidak bersujud? Yang saya tanya kamu lihat orang di gereja nggak? Orang bersujud menangis.
Kamu baca 1 Timotius 2 ayat 8. Cara orang Kristen berdoa. Ini ayatnya ada nih, Mazmur. Saya tanya kamu jangan nih. Kamu ada bernyanyi nggak di masjid? Daud itu menari-menari memuji Tuhan sampai nggak pakai baju. Kamu ada nggak? Bahaya. Jangan gitu dong, sampai telanjang gitu masa. Nah, ada tuh yang benar. Aduh, kelihatan ini Anda memang otakmu sakit. Bersujud. Pak Rey, sebentar. Bersujud. Pak Rey minta tolong bisa di mute dulu ya. Berikan dulu dibaptis, menyerah aja. Memang dia sengaja Anda jawab dulu, Oke. Nggak usah Pak Bom. Saya mohon maaf sekali Pak Bom. Udah, ini aja. Dikasih turun aja Pak, nggak berkualitas. Kasih turun aja. Jadinya ribut. Nggak jawab dia. Kasih turun aja. Itu orang itu iblis tuh. Bikin malu saja itu. Pak Sal aja yang muslim Nabi itu lanjut. loh. Saya menghargai yang muslim Terima Pak kasih, Sal, Pak Bom. Pak Akidah. Silakan Pak Tadi Nabi saya lanjutkan mohon Pak. maaf karena gangguan jaringan ya, gangguan jaringan. Tadi kan Pak Akidah ya, Akikah apa Akidah ini namanya? Dari QS 5 ayat 2. Saya sebutkan 2 nama. Bapak bilang 4, ada 6. Oke, baik. Ayat itu kan menceritakan tentang peristiwa. Udah kita singkirkan aja Pak. Kita singkirkan aja Pak, karena kita singkirkan ini ya. Kita singkirkan ya. Pertanyaannya begini Pak. Pertanyaan begini Pak. Karena kita udah singkirkan, karena saya singkirkan karena apa? Karena banyak timbul masalah jadinya Pak. Satu ayat kita buka, timbul masalah Pak. Masalahnya gini Pak. Kalau Bapak selaku Muslim, Bapak percaya nggak campur tangan iblis ada Pak? Campur tangan setan. Kalau campur tangan Tuhan, Allah, itu nggak berhasil. Tapi kalau campur tangan iblis, sukses, berhasil. Percaya nggak Pak? Ini campur tangan iblis maksud dari segi mana ya Pak? Tentang anak-anak Adam Pak. Percaya nggak Pak? Kalau iblis campur tangan, setan nirojim itu campur tangan dalam kehidupan manusia, itu sukses. Tapi kalau Allah nggak sukses Pak, gimana Pak? Bapak percaya nggak? Kalau setan iblis bercampur tangan manusia, maksudnya istilahnya dalam kelahiran, dalam kehidupan manusia. Ya, dalam kehidupan manusia kita selalu didampingi oleh jin dan setan. Iya, tapi kalau Allah campur tangan dalam kehidupan manusia, dalam kelahiran anak-anak itu bakalan mati. Tapi kalau iblis, seton nirojim, itu sukses semua Pak. Sukses semua, anak-anaknya gede-gede, besar-besar, sehat sejahtera. Gimana Pak? Bagaimana menurut Bapak? Ya hidup sehat lah. Bapak ini masih bulang-bulang. Anda bertanya Allah tidak berhasil gitu. Iya, benar. Tapi kalau seton nirojim berhasil Pak. Gimana Pak? Dari segi mananya Allah tidak berhasil gitu Pak? Lah, saya bertanya Bapak jawab aja. Gimana menurut saya Bapak? Jawab, tapi pertanyaan Bapak ini nggak bagi saya gitu. Kok nggak gimana? Allah yang tidak berhasil dari mana? Allah itu tidak berhasil dari mananya? Yang tidak berhasil dari mananya? Kalau Allah campur tangan, anak-anaknya mati Pak. Anak-anaknya mati. Maaf. Kita katakan aja si Fulan punya istri. Kalau Allah campur tangan, kalau anaknya lahir atau apa, lahir terus nggak lama mati gitu. Tapi kalau iblis, seton nirojim yang campur tangan, anak-anaknya sehat semua, hidup besar. Mati itu sudah ada yang nentukan Pak. Bukan masalah. Saya nggak bicara tentang penentuan Pak. Kita nggak bicara sepak bola penalti. Kita nggak bicara tentang penalti Pak. Kita nggak bicara tentang penalti sepak bola penentuan. Bagaimana menurut Bapak? Selaku iman Bapak, kalau Allah Bapak campur tangan dalam kehidupan manusia, ya, umpamanya si Polan punya istri, istrinya melahirkan dengan bantuan Allah, anaknya mati. Kalau dengan bantuan Allah, tapi kalau dengan bantuan iblis, seton nirojim, iblis, anak-anaknya sehat, selamat, sehat, gede-gede, besar-besar gitu, sampai besar, gimana Pak? Gini loh Pak, manusia itu mati kan sudah ada yang nentukan. Enggak, saya enggak melebar ke sana Pak. Ini aja dulu, kita mulai dari kecil aja dulu Pak. Kita mulai dari kematian. Iya. Ini seorang ibu melahirkan anak. Lalu
bawa nama Allah, lalu anaknya mati gitu. Setan dan jin campur tangan, manusia berhasil, anaknya besar-besar gitu. Anaknya Sudah ditakdirkan kematian itu, Pak. Loh, saya nggak bicara takdir. Saya nggak bicara takdir, Pak. Saya nggak bicara takdir, Pak. Saya nggak bicara takdir, Pak. Logika iman Bapak. Logika iman Bapak. Logika iman Bapak. Masa Tuhan semesta alam, si Allah itu campur tangan dalam kehidupan kelahiran anak-anak, kelahiran anak itu mati, Pak. Tapi kalau iblis itu selamat. Gimana? Kayaknya semua itu kan kematian sudah ditentukan, Pak. Saya tidak tanya. Masalah dia mati gitu bukan disebabkan oleh iblis, setan. Saya tidak tanya takdir, Pak. Nggak usah ngeles. Gini, Pak. Nggak usah ngeles. Saya ada sering disantet orang, Pak. Buktinya saya nggak mati. Santet itu kan berasal dari setan, kan? Bapak mau disantet, mau disate, itu bukan urusan saya, Pak. Pertanyaan saya, umpamanya dua orang, kita ibaratkan dua orang bidan atau dukun beranak, ya. Ya, yang satu namanya si Allah. Kalau si Allah ini bantu melahirkan, anak yang dibantu melahirkan ini mati. Tapi kalau si iblis, si syaitan rojim ini, kalau membantu melahirkan, anaknya selamat gitu, hidup. Logika Bapak gimana? Oke. Bapak besar gini atas bantuan setan atau jin? Saya bantuan Tuhan, Pak. Tuhan semesta alam. Yesus kan Bapak Kristus. Bapak mengatakan anak. Saya bertanya tentang iman Anda. Diam dulu. Tadi Bapak mengatakan ada seorang ibu melahirkan anak. Ya. Lalu campur tangan Allah tidak berhasil ketika anak itu mati, kan? Ya. Nah, sedangkan jin setan berhasil membuatkan anak-anaknya sudah besar, kan? Berhasil membuatkan besar. Sekarang saya mau nanya, Bapak udah besar gini atas bantuan setan berarti? Enggak, saya tetap Tuhan saya dari iman saya, Pak. Ini Bapak mengatakan hal seperti itu. Ini saya bertanya tentang iman kamu. Saya bertanya tentang iman kamu. Sekarang gini, Pak. Saya bertanya tentang iman kamu. Coba Bapak pertanyakan sekali lagi masalah itu. Biar saya bertanya tentang iman kamu. Ya udah, gimana? Tanyakan tadi biar saya arahkan. Coba tanyakan. Apa yang diarahkan? Yang pertanyaan tadi. Saya berulang kali bertanya. Menurut Anda dari segi keimanan, apakah Tuhan Allah itu kalau membantu persalinan atau kelahiran anak-anak, anaknya mati gitu. Tapi kalau setan, kalau iblis, anaknya selamat, hidup. Bagaimana? Oke, baik. Bapak bisa selamat karena setan, kan? Enggak. Karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus. Bukan karena Allah. Bukan karena si Allah. Setan, kan? Sekarang pertanyaan saya belum Anda jawab, Anda mau bertanya. Jawab dulu pertanyaan saya, baru kita bergerak. Jawab dulu. Saya jawab, kematian itu sudah garis takdirkan, ditakdirkan yang Maha Kuasa. Berarti Anda bicara takdir, ya? Anda bicara takdir. Ya, takdir lah, mati kan. Tolong Pak Ray, Pak admin di private chat tadi saya ada kirim link QS tolong dibukakan QS 7 ayat 190. QS 7 190. Ya. Jadi semua audiens melihat. Saya tidak bicara asumsi. Saya berikan ayatnya. Udah lebih 15 menit nampaknya. QS 7 ayat 190. QS 7 ayat 190. QS 7 ayat 1. Surah Al-Araf ya? Iya, saya kurang paham, Pak. Surah-surahnya saya kurang ingat. Saya kalau QS gitu enak gitu ngingatnya. Ayat 190, Pak, ya? Iya, Pak. Udah ketemu, Pak? Sudah. Sebentar saya lagi share ini. Oke, sudah di layar, Pak. Maka setelah ia
Maka setelah ia memberi keduanya seorang anak yang saleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang dia telah dianugerahkannya itu. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Udah. Sekarang Coba pertanyaannya, baca ayat selanjutnya, Pak. mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu berhala yang tak dapat menciptakan? Hancur Bapak nanti, Pak. Lebih remuk Bapak nanti kalau kita buka 191-nya, Pak. 190 aja kita buka dulu, Pak. Bapak lebih remuk lagi, Pak. Bapak lebih remuk. Biar aja langsung. Nah, 190, Pak. Dia ini siapa, Pak? Udah? Kenapa mempersekutukan, Pak? Apa? Dalam QS 7 190 ini yang dimaksud dengan dia itu siapa? Ya. Yang kedua, siapa yang menjadi sekutu? Halo? 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 Iya, masih ada, Pak. Masih dengar kan suara saya kan? Iya, suara saya Anda dengar? Mungkin sinyal Bapak itu. Ini dengar suara masih. Saya dengar suara Anda, Akidah. Saya dengar suara Anda. Tadi dengar suara saya tadi ya. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud? Siapa yang dia maksud dia? Siapa yang dimaksud dengan dia? Siapa yang menjadi sekutunya? Nah, dia itu Allah. Dari dia besarnya itu. Aduh, putus-putus suaranya. Ini suara siapa ini? Tolong di mute lah. Udah jelas. Udah aman kan? Siapa dia yang itu dimaksud dengan dia? Maka dia memberi kedua seorang anak yang soleh. Mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu, maka mati Allah dari apa yang mereka persekutukan itu. Iya, itu gitu, Pak. Menceritakan ayat itu Allah memberikan anugerah. Oke, berarti Allah yang memberikan anugerah, Pak ya, dari ayat itu, Pak ya. Iya, Pak. Jadi kalau saya buka tafsirnya, Pak, gimana, Pak? Apakah ulama Bapak yang terdahulu setuju dengan Bapak atau tidak? Ini tafsir mana dulu? Tolong Pak, saya belum semua belajar tafsir ulama-ulama. Pak Admin, baru saya kirimkan link di private chat. Baik, Pak. Ini saya buka ya. Itu Ibnu Katsir, Pak. Ibnu Katsir. Oke, sudah lihat, Pak. Ibnu Katsir. Sudah di layar, Pak. Udah, Pak. Bisa Bapak baca, Pak? Bapak yang baca, Pak. Nanti Bapak katakan saya yang bohong, Pak. Tulisannya kecil, nggak bisa saya baca. Ayo, Pak. Bimbel lagi, sesuai topik. Oh, masuk Pak Andi. Baca, Pak. Kecil kan tulisannya nih. Coba diperbesar dulu lah. Ya saya baca ini. Diperbesar. Baca, Pak. Dialah yang menciptakan kalian dari diri yang satu. Ini maksudnya. Baca, Pak. Ini ayatnya ini. Yang ke 190, Pak. Yang ke 190, Pak. Bawakan dulu. Ini ayatnya ini. Oh, ini dia. Dialah yang menciptakan kalian dan diri yang satu darinya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya, maka setelah dicampurnya istrinya itu mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu, kemudian tatkala dia merasa berat. Itu 189, Pak. Mohon dinaikkan ke atas sedikit, Pak. Ampun dah, salah pula. Berarti yang saya baca bukan berarti. Naikkan ke atas, Pak. Ayat 150, Pak. Ntar, Pak. Kecil kali pelan, Pak. Pelan, Pak. Pelan, Pak. Naikkan lagi, Pak. Pelan, Pak. Pelan lagi, Pak. Terus.
Terus Pak, aduh, kelewatan kayaknya. Oh, kelewatan Pak, kelewatan. Jam 1 Enceng kita ya. Kelewatan Pak. Di situ tertulis di 190 telah menceritakan kepada kami Abdus Samad, bukan Abdul Somad Pak ya, telah menceritakan kepada kami Umar Ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Katada, itu Pak, biar semua ngeliat Pak. Ah, baca Pak. Kecil kali tulisannya ini. Coba yang di mana yang mau dibaca? Abdullah Ibnu Mubarak Pak. Telah menceritakan kepada kami Abdul Samad, telah menceritakan kepada kami Umar Ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Katadah dari Al Hasan dan Samurah dan Nabi Saw yang telah bersabda, ketika Hawa melahirkan, iblis berputar-putar mengelilinginya dan Hawa tidak pernah mempunyai anak yang tetap hidup. Lalu iblis berkata, namailah dia Abdul Haris, maka sesungguhnya dia akan hidup. Lalu Hawa menamainya Abdul Haris, dan ternyata anaknya tetap hidup. Hal tersebut berasal dari inspirasi dan perintah setan. Aduh. Oke. Aduh. Nauzubillah min dzalik. Oke, berarti itu bukan saya Pak yang nafsirkan Pak ya. Gimana Pak? Oke, kalau Bapak baca seperti itu, kalau Bapak baca seperti itu, Bapak meyakininya? Kalau Bapak baca seperti itu. Gimana Pak? Kalau Bapak baca seperti itu, ya Bapak baca seperti itu tadi, sesuai tolong di-mute. Udah. Kalau Bapak membaca tafsirnya seperti itu, ya, membaca tafsirnya seperti itu. Bodoh baca tafsirnya sih gitu. Bapak mempercayai enggak? Bapak mempercayai enggak? Kalau Bapak membaca tafsir itu. Mempercayai apa, Pak? Mempercayai kitab itu. Mempercayai kitab itu. Tafsir. Iya, mempercayai kitab itu. Mempercayai kitab itu ya. Bapak membacanya seperti itu, lalu untuk bungkus tempe pun Pak. Pak, untuk bungkus tempe Pak, buat saya nggak layak Pak. Nggak layak untuk bungkus tempe Pak. Tempe terus kenapa bungkus. Ini kan kitab Anda. Ini kitab Anda. Saya menunjukkan kepada Anda isi dari kitab Anda. Bodoh kamu di YouTube, bodoh. Bapak sudah jelas. Saya tidak asumsi. Saya tidak asumsi. Kawan, pengertiannya saya tidak asumsi. Saya buka buku Anda. Saya dalil Anda. Sudah, saya buka dalil Anda. Udah. Kembali kita ke topik. Kita kembali ke topik. Oke, saya kembali ke topik. Ketika saya bertanya kepada Anda harus tunjukkan dalil ya. Ketika Anda harus bertanya, jangan cuma tunggu, kita janjian dulu. Bukan kata si Anda sana, tunjukkan dalilnya ya. Tunjukkan dalilnya ya. Ketika Anda berkata, Anda harus menunjukkan dalilnya. Anda menunjukkan referensinya, oke? Oke. Sekarang saya bertanya berarti sama Bapak ya. Iya, tapi kita janjian dulu. Anda harus bicara sesuai dengan dalilnya ya. Jangan hanya asumsi ya. Soalnya jam 1 enceng. Enggak usah ngomong. Kita janjian dulu, didengar audiens, didengar viewers, didengar orang sedunia gitu. Anda bicara dengan saya. Anda bicara dengan orang tentang iman, tentang agama, tunjukkan dalilnya gitu. Oke. Bukan hanya asumsi seperti si Brekele, si Asep ini yang sebelah ini asumsi ketika ditanya dia mencret gitu. Oke. Oke. Kita janjian dulu. Anda setuju? Anda setuju? Ya. Oke. Ya? Oke, saya bertanya boleh semua, ya. Semua mendengar ya?
viewers, dan semua yang di room. Oke. Aduh, YouTube kamu. Anda diam. Aduh, tolong. Mohon maaf semua, Bu Audrey. Bu Audrey, saya boleh Pasal, closing bentar, Bu saya? Iya Pak, Saya iya mau Pak. closing, Sebentar Pak, Nabi YouTube. Sebentar Pak, Nabi YouTube. Sebentar Pak. Tahan mau semua. closing aja saya. Baik, Pasal. silakan Pak Sal. Karena saya pun mau ke RAK juga nanti Pasal. Baik, saya mau sebentar ke RAK Pak juga, Nabi YouTube. Sebentar Oke, Pak brother, hold on. Oke, Saya mau thank you, kerja Pak. besok mau tidur. Baik. Nah, ini kalau Pak Boleh, Sal Bu? Muslim yang baik nih, akhlak yang baik. Silakan Pak Sal, saya kasih waktu Pak Sal. Makasih Silakan Bu, alhamdulillah. Pak. Mohon maaf ya Alhamdulillah. Pak Nabi YouTube. Ya, Siap. saya mau saya terkait dengan topik malam ini yang disampaikan Pak Yusuf, Ustadz Kainama ya. Ya saya jujur juga saya melihat memang beliau ini Ustadz ini memang kadang apa yang dibawakannya atau bahwa dia lulusan dari ini sekarang saya juga tidak respect dengan beliau dan dia menurut saya ngapain lagi mengurus agamanya sebelumnya, nggak usah lah menurut saya ya, jalani aja Islam seperti itu. Nah, terus saya sebenarnya dari tadi mau pengen sekali ngomong sama Ibu Nakayama ya, dari suaranya ya orang baik sekali kayaknya Ibu ini. Shalom, Terus Pak Syam. Ya Bu, makasih. Oh iya, Bu. assalamualaikum Bapak Syam. Waalaikumsalam. Salam Bu. Amin. Ya, terus jadi di Islam itu, orang Islam itu kalau membaca Quran atau mengkaji Quran, terus dia salah memahami, itu ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Antara teroris atau murtad. Nah, itu. Terus orang-orang yang seperti ini, di Quran sudah ditetapkan. Itu biasanya disebut, ada istilahnya kafir ya. Nah, jadi orang kafir ini, setelah mereka menjadi disesatkan, kalau di Quran ada istilahnya disesatkan Allah, tersesat. Jadi di situ dikunci mati hati mereka. So, tidak bisa lagi menerima. Kemudian mereka ditangguhkan itu ada ayatnya, ada di Quran, ditangguhkan kehidupan mereka. Terus ketiga mereka kehidupan dunia dijadikan indah bagi mereka. Mereka melihat dunia itu indah, mereka bahagia di dunia. Itu ada ayat juga di Quran. Terus terakhir mereka tidak akan dihukum di dunia, artinya tidak dibinasakan Tuhan. Kaum-kaum seperti itu. Dan saya sangat berterima kasih malam ini melihat kawan-kawan saya Muslim ini berdiskusi ya, nambah ilmu lah saya. Oke Bu Audrey, saya mohon maaf semua ya, karena mudah-mudahan besok saya bisa, siapa tahu ada kesempatan nanti saya Bung Sal, buat pakai C. Bung Sal, teman-teman Anda tambah. Iya Bung Sal, teman-teman Anda tambah ilmu yang bikin menyesatkan. Saya tambah ilmunya Pak. Iya, tambah ilmu bahwa teman Anda tidak bisa jawab. Iya. Oke Pak Sal, hati-hati Pak Sal. Baik. Bu Nakayama, oke Bu ya, makasih Bu Audrey, makasih Pak Yusuf. Yo Pak Sal, semoga Tuhan yang kusembah, yang kumuliakan, menjamah hati dan pikiran Pak Sal. Itu aja dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Sal. Baik-baik ya Pak Syam, baik-baik ya Pak. Iya Bu. Iya, nanti kalau ada waktu datang ke Kuala Lumpur kita jalan bareng ya Pak. Amin. Ya, oke Bu. Oke, makasih ya semua, selamat. Terima kasih Pak Sal, sehat selalu ya Pak. Amin. Haleluya. Amin. Ya, silakan dilanjutkan. Yuk, ya, diskusi lagi. Yuk, diskusi lagi. Lanjut yang tadi. Ayo. Halo, Nandar. Oke, baik. Nandar, ayo. Di mana ayatnya Muhammad bisa menyelamatkan? Kamu bilang nggak bisa menyelamatkan. Kenapa Muhammad kamu mau bolak-balik aja? Katanya bodoh kamu bolak-balik aja. Ini biar dengar dunia. Aduh, sebentar. Pak Anda sudah dikasih kesempatan lagi, tapi Anda bicaranya tidak lebih dari, mohon maaf, saya katakan binatang ya. Binatang saja itu jika kita didik ya,
dia tahu etika, tetapi Anu ini sepertinya memang tidak tahu etika, berarti lebih dari binatang seperti itu. Saya katakan, silakan dilanjutkan yang lainnya. Iya, attitude-nya sangat low sekali. Silakan Pak Aceh. Ya, jadi malam ini katanya Muhammad Aceh terguncang. Boro-boro terguncang, yang jelas umat Islam banyak yang jadi murtad gara-gara apa yang disampaikan oleh Muhammad Aceh. Karena Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkan umatnya. Muhammad Ayo saja diskusi masuk neraka. Ayo Jadi diskusi bagaimana mungkin aja. umat Islam tidak meninggalkan Islam, karena Islam itu jelas Pak Aceh, politik. sorry Pak, politik, izin saya potong ya. Pak. Ya. Ini tadi Akidah nawarin diskusi nih Pak. Tadi bilangnya sampai jam 1, sekarang nantangin nih Pak. Iya, udah jam 1 nih. Tadi 15 menit karena keenaan. Iya, saya lihat Akidah Islam beraninya kalau ada temennya Pak. Jadi kalau nggak ada temennya, bilangnya waktunya udah mau habis. Memang udah mau habis ya, karena udah mau jam tidur ini. Biasanya di sini diskusi jam berapa? Akidah Islam, Akidah Islam. Saya sih mengingatkan kepada Anda ya, Anda mau kemana sih kalau mati? Muhammad sendiri tidak bisa menuntun manusia ke surga. Yang bisa menuntun ke surga itu adalah Yesus, Isa Al-Masih. Anda sendiri kan tadi sudah mengatakan tidak ada ayatnya bahwa Muhammad akan menyelamatkan. Anda sendiri yang mengatakan. Jadi pendengar udah mendengar semua tuh. Satu Pak. Bukan setiap orang yang berseteru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang menuntun ke surga itu bukan Yesus tapi Bapa. Sejak kapan Quran dikabarkan kerajaan surga? Yesus sejak itu kapan kan Quran dikabarkan Elohim? Mengabarkan Elohim, nggak ada. Yesus itu kan Bapak itu sendiri, makanya Bapak bisa menuntun mawa ke surga, begitu. Sejak kapan Quran itu konsepnya kerajaan surga? Nggak ada. Kenapa? Kalau memang Yesus itu Bapak, kenapa dia bilangnya Bapakku? Jadi sebetulnya Pak Aceh, Kenapa sebetulnya Pak Aceh sesuai topik aja, kemana-mana kamu mah ngomongnya. Ayo topik lagi, balik lagi tadi. Kalau memang ayo. Diam dulu Pak. Kalau memang kasih dulu saya ngomong. Kalau memang di Matius pasal 7 ayat 21 itu Yesus Tuhannya Allah sendiri. Ini ayatnya nggak seperti itu. Pasti akan bilang begini. Bukan setiap orang yang berseteru kepadaku, Yesus akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan aku yang melakukan kehendak aku yang di surga. Kalau memang Yesus berkata itu, pasti dia berkata seperti ini. Sedangkan di Matius pasal 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Ingat, Bapakku yang di surga. Jadi, yang menuntun karena kamu kan tidak mengenal Allah, makanya Anda jadi bingung dengan kalimat itu. Anda kan mengaku menyembah Allah, tapi ternyata batu hitam yang Anda sembah di Arab. Makanya Anda bingung sendiri. Kalau Anda belajar ke Alkitab, Anda harus tahu konteksnya apa, terus sub-subnya harus tahu gitu loh. Ibarat begini, saya mau berkata tentang manusia itu ada kepalanya, ada telinganya, hidungnya, matanya, itu kan bagian-bagiannya. Jadi kalau Anda mengatakan, oh itu tangannya sudah disebut manusia, nggak bisa. Siapa tahu tangan orang mati, tangan orang terpotong, kan bisa. Berarti jadi Anda itu jangan satu ayat menjelaskan mengambil ayat, jangan satu ayat kalau Alkitab, karena Alkitab itu punya namanya perikop. Perikop itu konteksnya apa dulu, terus sub-subnya apa dulu, kalimatnya apa dulu, begitu. Beda dengan Al-Quran. Kalau di Al-Quran kan ada sapi betina. Di dalam sapi betina itu Al-Baqarah, sapi betina dengan surat Jin ayat 72, surat 72 itu kan menjelaskannya beda ceritanya, begitu loh. Paham ya? Ya, Pak Akidah, jadi di dalam Quran juga tidak mengabarkan mengenai kerajaan surga. Karena Quran itu tidak ada percaya kepada Elohim. Kalau ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya. Tapi dalam Quran tidak ada seperti konsep kerajaan surga, kerajaan Elohim. Berarti hold on. Berarti spirit Anda, Pak Akidah, itu bukan kepada Elohim. Gitu. Jadi kalau Anda mengatakan, Bapak sama, itu tidak sama, of course, yes. Berarti Elohim bukan Allah. Bukan Allah. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berarti kenapa saya katakan demikian? Kenapa? Sebentar Pak, sebentar. Saya kasih pembanding dari Quran karena tidak bisa disamakan. Sebentar. Karena kenapa saya katakan beda? Kita percaya kepada Elohim. Karena di dalam kekristenan itu konsep heaven is kingdom. Tetapi kalau di dalam jannah Anda itu jannah itu bukan kingdom. Am I right? Oke, berarti gini. Berarti Elohim itu bukan Allah berarti. Oke, baik. Of course, yes, bukan. Karena beda spirit, yes. Lembaga Alkitab Indonesia harus mengubah kata Allah ada di Alkitab. Tidak bisa. Kamu bicara masalah menyatukan klaim Bapak. Saya katakan tidak. Sumber itu Elohim. Terguncang lagi. Saya yang jawab. Silakan. Anda itu harus dirubah kata Allah di kitab itu ya, gitu ya. Pertanyaan kamu ya. Saya sampaikan kepada Anda. Minta kepada ulama Anda kalau bisa mesin waktu ada kembali ke 1971 sebelum EYD disempurnakan. Itu campur tangan ulama Anda yang kepada pemerintah meminta. Mereka pikir dengan meletakkan kata Allah di situ orang Kristen bisa dimurtadkan. Tidak. Berarti ya, kenapa kalian yang tidak mengartikannya? Kenapa lembaga Alkitab yang tidak mengartikannya? Yang diganti bukan tidak mengartikannya. Bukan tidak mengartikannya. Untuk merubah itu perlu suatu hal yang harus dikaji ulang. Karena apa? Tuhan orang dipakai-pakai atas apa yang telah dipercaya. Udah. Sekarang intinya Yesus itu adalah Tuhan. Udah. Tuhan orang dipakai-pakai. Yesus itu adalah Tuhan. Ngerti kamu? Tuhan? Iya. Yesus itu adalah Tuhan. Udah. Titik. Jadi begini Kang Bombong. Gini. Di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar-benar dan mengenal Yesus Kristus. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Menurut ayat Yesus itu Tuhan atau utusan? Menurut ayat yang saya baca adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Anda nggak percaya? Kenapa ayat ada di sini? Anda nggak percaya? Anda nggak percaya? Ya saya mengambil referensi kitab sekarang gini kawan. Si YouTube itu memang Anda itu nggak ngerti tentang Alkitab. Anda itu nggak ngerti tentang Alkitab. Kitab Anda aja, Anda taunya dari katanya, kata Pak Ustadz, kata guru ngaji saya, gitu. Ini udah jelas-jelas tadi Al-Quran saya buka, Anda kaget. Anda mau limpahkan beban itu ke bahu saya, gitu. Anda nggak ngerti. Ini. Saya dulu mau ngomong ini. Udah. Dalam Injil Matius pasal 15 ayat 24. Aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya sudah, sini saya jawab. Ini lagi audit kedua. Ini sini Pak, YouTube biar Bom yang jawab. Halo, Akidah? Kalian orang Israel atau bukan? Silakan. Sebentar. Saya jawab Anda pakai dalil supaya otak Anda tercerahkan malam ini. Bung Rai? Silakan. Ya. Anda nanti jawab pakai dalil juga ya. Bung Rai, buka dulu Matius 15 ayat 24. Apa katanya nih? Sebentar, Pak ya. Publik supaya nonton. Ini bom ketiga kali nih. Matius 15 ayat 24. Kamu bertanya kan? Jangan emosi, santai aja. Enggak emosi, justru Anda yang emosi. Bom saja aja baru bicara sudah bilang emosi. Ya emang emosi. Bom baru masuk. Bom terguncang. Ini Andi pengajar ini. Santai aja Pak Bom. Sama saya santai aja. Bom diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, sekarang Bapak coba lihat poin di sini. Poinnya bagaimana Pak? Coba Bapak yang baca sendiri dulu. Bapak baca dulu. Ya, saya baca poinnya 15:24. Poin yang mana lagi mau saya baca? Ya, berarti Yesus diutus hanya untuk domba-domba ya. Ya, domba-domba Israel kan? Nah, domba-domba Israel kan? Ya. Iya, domba. Ada kata domba nggak di situ? Pak, ada domba nggak? Betul, bilang dulu, baru kita pindah ke ayat lain. Ada domba-domba Israel nggak? Dalam Alkitab saya ini, situ ada tulis kata domba. Masa diubah-ubah? Berarti
Gak suci kita plan. Jawabannya Ya sudah, Bapak sekolah sampai SMA enggak, Pak? Bapak sekolah sampai SMA enggak? Minta maaf ini. Sebelum saya jelaskan. Oh, pertanyaan Anda terlalu merendah, Pak. Sebentar dulu. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun ya. 12 tahun belajar bahasa Indonesia. Oke. Di sini jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Domba-domba. Pak. Oke, berarti domba-domba yang hilang dari umat Israel berarti di sini Yesus. Ya sudah, sabar dulu. Oke, ya sudah ya. Kita lanjut dulu. Yohanes 10 ayat 16. Ayo. Ayat 16. Jangan kamu lari ya. Nanti sebentar Nabi YouTube bertanya sama Anda. Biar Bom yang jelaskan kalau Alkitab. Oh, kalau Alkitab saya tanya-tanya nih. Banyak sih mau saya tanyakan tentang Alkitab kalian nih. Nggak apa-apa kan? Kamu tuh nanya-nanya satu belum dijawab. Iya, karena saya kan nanya mau cari kebenaran. Apa salahnya? Mau cari kebenaran atau pembenaran? Mau counter tapi terguncang akhirnya. Si Andi kurang ajar kau. Saya berdialog ini mencari kebenaran. Iya, baca Pak, baca dulu Pak. Ada lagi? Sebentar. Ada lagi, Pak. Si Andi ini kita ingatkan dulu, jangan kebodohan dia tunjukkan. Kebodohannya itu. Masa sih manusia disebut domba? Masa manusia disebut domba? Masa saya nggak mau disuruh domba-domba kayak gini? Anda yang bodoh, Anda yang bodoh. Kurang ajar, keluarin aja itu. Manusia iblis itu. Ada lagi padaku domba-domba lain dari bukan kandang ini. Manusia iblis kau Nanda. Itu harus dituntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku, mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Terus kenapa ayat ini terpisah-pisah? Itu kan sabar. Emangnya Bapak Nabi, Bapak Rasul. Bapak ini orang dari luar negeri. Bapak bukan orang Israel. Bapak bicara Israel. Sebentar dulu Pak, saya akan jelaskan semua. Yesus dalam Matius 10, Yohanes 10 katakan Bapak Gembala, ya. Yesus Bapak Gembala. Kami ini domba-domba, oke? Kami bukan dari orang Israel. Pak Bung Rai, buka di Wahyu 7 ayat 4 sampai 9. Anda dengar ini baik-baik ini. Wahyu 7 ayat 4 sampai 9. Bung Rai baca ya. Habis itu closing langsung. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Aser 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Nah, kalau bom-bom tinggal di bulan, bom-bom tinggal di planet Mars, jadi bom-bom tidak bisa diselamatkan. Karena bom-bom tinggal anak bangsa, seluruh bangsa di dunia diselamatkan, makanya diselamatkan. Anda sekolah belajar bahasa Indonesia baik-baik ya. Silakan, Nabi YouTube. Saya tanyakan kepada Pak Bum lagi. Pak Rai, di private Pak. Yohanes 3, Yohanes 9, 36 ayat 36 sampai 38. Oke, sebentar, Pak. Benar. Ayat 36. Yohanes 9 ayat 36 sampai 38. Percakapan Yesus sama perempuan. Bukan. Yohanes 9 ayat 36 sampai 38. Simon orang kusta yang disembuhkan, yang ditahirkan. Jawabnya, bisa baca? Siapakah? Jawabnya siapakah dia? Dia Tuhan. Jawabnya, siapakah dia? Dalam koma, Tuhan, tanda tanya.
pada saat ini di ayat 36 ini yang bertanya ini bernama Simon. Supaya aku percaya kepadanya. Nya itu adalah Elohim. Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah ini. Yesus berkata, kau bukan hanya sedang melihat Elohim, tapi kau sedang berkata-kata dengan Elohim. Yesus menunjuknya dengan kata-kata itu, menunjuk dirinya sendiri. Dialah ini. Yesus mengatakan dengan tegas di situ, akulah Elohim. Apa kata Simon? Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Ini menjawab, bukan hanya menjawab pertanyaan Anda, kegusaran Anda, tapi menjawab klaim semua umat muslim yang mengatakan, di mana dikatakan Yesus adalah Tuhan. Ini ayat ini. Lanjut ke Yohanes 8 ayat 24. Pak. Lanjut aja. Pak Bombom, ini terakhir. Ini terakhir Pak Bombom. Saya malas ngadepin orang yang kayak gini bebal karena ada si pengacau si Andi Muslim ya, Andi Muslim si Nandar itu Nandar. Nah, Nandar ya. Mungkin kita suatu saat bisa face to face, bisa head to head, apple to apple, Nandar ya. Biar saya kuliti kamu hidup-hidup. Saya kuliti kamu hidup-hidup. Kamu penista kamu. Iya, penipu namanya juga. Kamu penyesat. Iblis kamu. Oke, karena ada Pak kasih karunia, saya mau undur, mau ke rumah saya, rumah Apologet, mau bergabung dengan teman-teman yang lain. Bu Nakame Mama, terima kasih juga kepada Pak Pendeta Yusuf yang memberikan saya untuk berbicara di channel ini. Pak KC. Terima kasih. Pak KC dia terguncang dari tadi. Salam kemenangan, salam sadar. Salam sadar. Salam logis. Kristus di atas segala-galanya. Sis Aubrey, shalom. Terima kasih. Thank you, brother. Boleh saya bantah? Sebentar. Boleh saya bantah? Saya komen sebentar ya. Ya. Itu si Anu selalu bilang Pak Kece terguncang, padahal si Anu yang kepanasan, seperti iblis ketika mendengar firman. Si Kaca terguncang, terdiam. Ternyata Yesus tidak bisa menebus dosanya. Itu punya etika, menghargai si manusia rendah etika. Pak Kece, jangan itu Pak Kece, tenang Pak Kece. Iblis memang begitu Pak Kece, dengar firman dia kepanasan. Biarin aja dia. Tenang Pak. Udah gelasan soalnya udah ngantri yang baptis soalnya ngantri banget dia. Udah bingung dia. Haleluya. Pak Kece. Itu Pak tadi Kece. Dari Pondok Gede. Pondok Gede tadi 7 orang baptis. Satu orang bertobat, ya. Malaikat di surga bersorak-sorai. Satu orang bertobat, iblis kepanasan. Haleluya. Itu tadi kelompok pendoa ini ngebaptis tadi di Pondok Gede. Begitu. Pas Zoom dengan saya, mendengar saya, jadi pada senang mereka. Akikah Islam. Kamu tuh tahu apa sih dengan Alkitab? Kamu mau nafsirkan bagaimana? Kasihan deh lo. Oke, saya bantah mengatakan Gak usah bantah, kamu nggak ngerti. Sudah dijawab sama Bom berapa kali. Sekarang gini aja, aku nggak bisa tanya kamu mengenai kitab kamu. Sekarang Pak kasih karunia tanya dia dulu. Tanya si ini nih. Bom sudah jawab tadi. Kalau saya tanya, dia malu nanti, dia pasti tidak bisa jawab. Kasihan. Biarkan dia dalam kesesatan dia, semoga Tuhan menjamah dia, itu saja doa saya untuk dia. Oke, kalau begitu Bom yang bertanya. Giliran Bom ya, Akidah. Kok nggak dijawab nih? Dia udah mau turun ke apa mungkin? Akidah Islam? Pak Akidah, masih ingin berdiskusi, Pak? Pak Akidah. Ngopi dulu kali, berkopi. Ngopi Pak Akidah biar slow sedikit. Oke, sinyalnya agak apa ya. Akidah.
Sinyal saya di Ya. daerah perkampungan, jadi susah sinyalnya. Don Antar, tadi kan kamu bertanya sama Bom sudah berapa kali, Bom belum pernah tanya. Bertanya sama Nabi, Bom menjawab. Sekarang saya tanya sama kamu. Di kitab Anda itu kan ada tertulis, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kitab Injil kepada Isa Al-Masih. Pertanyaan saya, kitab Injil yang bagaimana? Silakan Anda tunjukkan. Halo? Bisa jawab. Halo? Iya, Pak Akidah. Udah nggak usah dipaksa, jangan nggak bisa jawab tuh. Halo. Agak susah suaranya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kitab Injil. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kitab Injil kepada Nabi Isa. Kitab Injil yang bagaimana? Tolong tunjukkan. Ya, Injil yang diturunkan oleh Allah lah. Iya, apa Injilnya? Mana Injil? Kitab kan gini, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Sekarang ke kitab Injil ke Nabi Isa. Kitabnya mana? Kitabnya bagaimana? Yang penting Injil itu bukan dari campuran. Iya, yang mana? Kitab itu kan gimana sih jawabnya? Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Sekarang Allah menurunkan Injil kepada Isa Al-Masih. Kitabnya bagaimana? Bunyinya bagaimana gitu loh? Mana kitabnya? Saya belum pernah baca itu. Pak Bom. Ayo, Pak jawab. Bom. Pak Bom. Ya. Pak Bom. Ya. Sudah jelas. Udah nggak bakalan bisa jawab itu. Injil itu Sudah jelas. bisa jawab. Kitab udah puas. Sudah jelas ya tidak bisa jawab. Jadi saya mau tanya Pak Bom nih. Pak Bom, saya mau bertanya nih. Apa sebabnya Pak Bom ketika ya orang mendengar firman Tuhan dan ketika mendengar kesaksian menerima Tuhan Yesus, kok ada umat yang kepanasan begitu? Apa sebabnya ya? Itu iblis itu. Tolong jawab Pak Bom. Sebab gini. Nah, ya. tolong. Sebab iblis-iblis dan jin-jin itu dari neraka kepanasan. Karena tidak ada penghuni lagi. Kalau ada orang yang murtad, orang jadi percaya Yesus, karena tidak ada yang temani mereka di neraka. Dalam satu kitab lagi. Wahyu. Oke, satu lagi. Terus Kalian Pak minta Kece, Kitab Wahyu 20. gimana Pak Kece? Saya minta klarifikasi Pak Kece Rudi bagaimana Pak Yohanes. Kece? Saya mau minta klarifikasi dari Rudi Yohanes masalah kalian ini biar tidak jadi bandingan. Nggak ada, itu bukan ranah Anda. Manusia adu domba. Kamu kok maunya Pak, propaganda? kami orang Kristen ini punya kasih, Pak. Nggak ada masalah. Kami bukan agama yang suka propaganda. Kami ini orang Kristen, Pak. Orang kasih mengasihi. Yesus mengajarkan dalam Yohanes 13 ayat 34. Yang Anda sebut tadi Rudi Yohanes. Oh, biarin aja. Sudah tidak punya dalil, dia mau adu domba. Dengar ya, kami tidak ada. Kasihan dulu. Dari dulu umat ini suka adu domba. Kamu itu udah nggak bisa jawab, Pak Akidah. Enggak, bukan urusan kamu. Emang kamu Kristen? Saya mau tanya, iman kamu tuh ke Allah, bukan urusan Anda. Emosi lagi. Iya, karena kamu tidak bisa menjawab, jadi kamu lari ke yang lainnya. Penonton bisa menilai. Ini kemasukan Roh Kudus atau roh apa sih? Emosi. Kamu tidak ada roh. Saya harus tengking karena kamu propaganda. Kemasukan roh cabul. Masukkan roh kegelapan itu. Baca tuh Matius, kasihlah musuhmu. Jadi kalau orang saya kasihlah musuh saya. Saya mengasihi musuh saya, tetapi untuk spirit propaganda saya tidak akan memberikan. Nanti kalau penjajah datang, silakan Pak kasih. Menerang. Nah, kasih Tolong bunuh di-mute aku. dulu. Akidahnya di-mute dulu. Mute dulu. Menurut Pak Kece gimana pertanyaan saya tadi Pak Kece? Iya. Jadi jin-jin itu lagi kelabakan sekarang, kebingungan karena banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Begitu. Kalau ada yang murtad itu, waduh panas banget. Dulu waktu rajanya masih di luar, Muhammad Kaca diuber-uber. Sekarang udah di dalam, udah tinggal santai kita. Tinggal kita yang teriak-teriak halus, mengajak teman-teman kita supaya bangkit. Jangan mau ditimbulin jin. Soalnya Muhammad sendiri kan dekatnya dengan jin, dia
patut curiga ya, kita jangan-jangan Muhammad itu pengajarannya pengajaran jin gitu. Jadi Islam itu jangan sampai singkatan ikut setan lewat ajaran itu, jangan sampai seperti itu. Pak Aceh ada peliharaan nggak? Ada peliharaan nggak? Akidah sebentar dulu. Ini giliran saya nih. Tidak ada saya dekat dengan jin, pelihara jin. Muhammad yang dekat dengan jin jelas ayatnya, surat 72 ayat 19 itu sangat jelas. Jadi mau dilarikan kemana lagi? Mau dekatnya dekat jin. Batak Kokak, Pak Aceh, Bombo mau tanya Batak Kokak. Bung Rai bisa buka Yeremia 5 ayat 25? Bisa Pak, sebentar ya Pak. Ya, Batak Kokak baca tulis ya. Ini yang tadi Pak siapa yang tadi yang ragu-ragu tuh Pak Hanas ya. Yeremia 5. Katakan Yeremia 5 ayat 25. Yang jangan halangi doamu dengan dosamu gitu loh. Itu ya, biar beliau dengar lagi. Ini Pak Rahas, sebentar Pak. Kayaknya Pak Rahas ada di bawah nih Pak. Ya, oh iya. Kasih naik aja Pak, Bapak yang tadi mau tanya ya. Tapi sebentar, kalau udah selesai diskusi saya baru naikkan dia gitu loh. Karena supaya nggak Pak Anas ya? Iya, Pak Rahas ada di bawah kok. Yang tadi bertanya itu yang doa. Jangan dinaikkan dulu, nanti pada kepanasan tuh. Ada yang kepanasan bukan, nanti. Itu. Yang tadi orang sudah bertobat Pak, yang sudah mau dibaptis. Pak, kalau dinaikkan berarti kan kesaksian. Nah, ini ada yang tambah panas gitu loh. Oke ya, Pak Akidah Islam cukup ya sampai di sini ya. Terima kasih ya. Mungkin kita bisa diskusi di lain waktu lagi ya. Terima kasih. Iya. Oke, kita naikkan nih Pak Rahas. Selamat malam Pak Rahas. Wah, strategi yang bagus. Iya. Ini Pak Rahas Pak. Pak Rahas. Selamat malam Pak Rahas. Jangan di-mute Pak, jangan di-mute Pak Rahas. Dibuka Mic-nya tombolnya. dibuka Pak Rahas. Pak Rahas, mute-nya. Sebelum lanjut Pak Bombo, mungkin disingkat aja Pak ya, soalnya sudah 1:30 pagi. Ya, semalam ya. Ya. Tadi Bapak udah sampaikan, mau tulis karikatur, jangan halangi doamu dengan dosamu. Nah, Pak tolong buka itu Pak, Yeremia 5 ayat 25. Ya, sudah Pak. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Ya, jadi Pak, kalau Bapak punya dosa ada, itu menghalangi doa Pak. Di sini sudah jelas Pak ya. Jadi meskipun kata-katanya nggak persis, tapi artinya sama. Kemudian Pak, kita buka di Amsal 15 ayat 29. 29 ya. Ya, 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Ya. Jadi gitu Pak. Kalau orang fasik itu orang yang berdosa. Jadi Tuhan tidak mau mendengarkan doa Bapak. Makanya orang berdoa biasanya itu minta apa? Jangan dibom, pasti dibom. Orang yang biasa bom-bom itu yang nggak punya beriman. Ya, kecuali bom-bom boleh. Kemudian Pak, terus gini Bung Rai kita buka di 1 Petrus 3 ayat 7. Ini untuk suami-suami. Kalau mau kerja, supaya kerja diberkati, dapat duit, untuk anak keluarga, harus sayang istri, karena istrilah topan doa. Demikian juga kamu. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman perwaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, jadi kalau suami-suami, kalau keluar kerja yang benar, jangan tipu istri.
Soalnya doa yang paling ampuh tuh istri punya doa. Ya Ibu Nakayama ya. Iya Pak, iya. Pak Kace dengar, Pak Kace. Tunggu Pak Bom, apa pertanyaannya Pak? Apa? Pertanyaannya kan jangan menghalangi doamu dengan dosamu. Jadi kalau suami mau cari istri 2 lagi, berarti kan tipu istri di rumah. Berarti dia mau lakukan dosa. Iya, tapi jangan, don't worry, Bapak ini baik budi. Ya maksudnya itu. Jadi namanya dosa, tidak ada kompromi sama Tuhan. Kalau sama-sama, tapi Tuhan sangat menyayangi kita. Tuhan masih beri kesempatan. Jadi ada kesempatan, sesuai dalam Yeremia 5 ayat 25, dengan Amsal 15 ayat 29, marilah kita introspeksi diri. Tidak usah takut sama orang jahat. Karena orang jahat selalu melindungi kita. Nah Pak, coba di Yakobus 5 ayat 16 Pak. Yakobus 5 ayat 16. Ya, doa orang benar itu. Iya, Kece undur diri ya, pamit dulu ya. Sebentar dulu Pak Kece, ini sudah mau tutup closing ini. Sebentar dulu Pak Kece, udah mau closing ini. Iya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Ya, amin. Jadi Pak Hanas, kalau anak-anak sakit di rumah atau siapapun sakit, jangan bawa ke dokter dulu. Tompang tangan di anak itu, berdoa dalam nama Yesus. Karena Tuhan Yesus besar kuasanya. Karena di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 sampai 16 di situ katakan tidak ada nama yang berkuasa di bawah kolong langit, cuma Tuhan Yesus. Ya. Jadi Bapa hidup maupun mati, dalam Roma 14 ayat 8, baik hidup ataupun mati, mati untuk Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan mulai. Amin. Oke, silakan teman-teman kita closing singkat ya. Ke Pak Kace dulu. Silakan Pak Kace. Baik, terima kasih atas waktunya kita closing statement malam ini. Jadi yang pertama, mungkin kita harus tahu lawan kita yang sekarang sedang dikuasai jin. Jadi kita harus siap sedia, doa tidak boleh lepas. Karena apa? Memang jin juga bela diri untuk mempertahankan jemaatnya. Jin juga membela diri supaya jangan jemaatnya ada yang terhilang. Jadi kita sudah cukup tahu bahwa Muhammad itu dekatnya dengan jin. Ini perlu disiarkan kepada dunia agar dunia tahu bahwa Muhammad itu dekatnya dengan jin, bukan dengan Allah. Nah, Isa Al-Masih dekat dengan Allah, ayatnya jelas di Al-Quran. Kita menghadapi mereka itu jangan terlalu mengikuti alurnya mereka, maka kita akan terjebak dengan permainannya mereka, akan blunder. Makanya saya selalu mengarahkan kepada kira-kira yang harus didengar publik dan itu juga bisa mematikan pertanyaan mereka begitu. Mungkin itu aja malam ini, kita harus satu visi, satu misi. Tujuan kita memuliakan nama Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa agar banyak jiwa diselamatkan dari api neraka. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Begitu. Amin. Haleluya. Oke, silakan Ibu Nakayama. Closing statement. Saya ya, Dek ya. Ya. Oke, Bapak-bapak semuanya dengan adikku, khususnya Mbah sama Mbah Takota ya, sama Bapak Rahas, iya. Apapun yang diklaim oleh saudara kita, ya, sebagaimana mereka memfitnah semuanya itu, bagi saya terima kasih. Saya mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena semakin difitnah semakin kuat keimanan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Tuhan Allahku. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak-bapak semua. Dan Adik Obri juga terima kasih banyak ya atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dari Kuala Lumpur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bu Nakayama. Oke, silakan. Oh iya Pak. Oh ya, Adik admin, makasih Dik ya. Terima kasih Bu. Oke, sekarang Pak Kasih Karunia. Terima kasih.
Ya. Khusus untuk Pak Rahas dan Mbah Takokak ya. Malam ini kan kita bisa menyaksikan ya ketika bapak-bapak mau menerima Tuhan Yesus, bagaimana gencarnya ya kuasa kegelapan untuk menghalangi Bapak, ya kan? Padahal kalau Bapak bertanya-tanya, apa dosa dan kesalahan Bapak untuk menerima Tuhan Yesus, tetapi kok ada orang-orang tertentu yang kepanasan, ya kan? Nah, ini sudah membuktikan ya bahwa mereka-mereka itu tidak senang mendengar firman Tuhan dan mendengar orang yang bertobat. Jadi maju terus Bapak-bapak, jangan khawatir, Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita semua. Roh Kudus tetap memberi kita kekuatan. Haleluya, amin. Amin, 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 haleluya. Terima kasih. Pak Batakokak, ada masukan? Apa cukup? Begini, menyangkut terkait dengan pertanyaan tadi yang Muslim yang masuk. Pernah saya membaca dulu Al-Quran bahwa Tuhan pernah turun ke bumi. Nah, itu tertulis di Al-Quran surat As-Sajdah ayat 5. Artinya begini. Jadi Tuhan pernah turun ke bumi dengan ribuan tahun lamanya menurut perhitunganmu. Setelah urusannya naik kepadanya sehingga Tuhan kembali lagi ke arasnya. Nah, di situ di surat As-Sajdah ayat 5 berarti menerangkan bahwa Tuhan firman-Nya pernah turun ke bumi. Jadi singkatnya Tuhan itu firman-Nya sesuai dengan Yohanes 1 pasal 1 ya, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Mungkin itu kaitannya dengan itu. Hanya itu mungkin yang saya tambahkan. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih. Luar biasa. Ya, sekarang Ibu Aubrey. Baik. Ya. Closing statement dari saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya ingatkan sekali lagi bahwa heaven is kingdom. Jadi surga itu adalah kerajaan. Jadi kalau yang tadi Pak Akidah Islam menyamakan, mengklaim bahwa sama Bapak itu berarti Allah tidak. Karena di dalam Quran pun tidak ada satu ayat di dalam Quran itu mengabarkan kerajaan surga. Jadi yang disembah itu beda. Antara Elohim dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama, beda spirit. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala itu di Baitullah, ada di Quran ayatnya. Nah, terima kasih juga untuk Pak Aceh, Pak Bombom, Pak Kasih, Mbak Takokak, Pak Rahas, dan Ibu Nakayama, dan rekan-rekan Muslim yang lainnya tadi, termasuk Pak Sal, Pak Anu, untuk Pak Anu. Pak Anu kalau bisa berdiskusi yang sehat gitu ya, yang bisa mengedukasi, bukan hanya gitu. Saya rasa anak TK pun tidak mau mendengarkan Anda gitu. Well, jadi menurut saya keselamatan tidak ada keselamatan selain di dalam Tuhan Yesus. Sesuai di dalam Yohanes 14 ayat 6. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa Tuhan kita sama, no. Gitu, as I told before, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa di kekristenan itu surga itu adalah kingdom, kerajaan. Jadi jangan ragu. Untuk Pak Rahas juga, saya tetap mendoakan Bapak. Untuk Mbak Takokak, saya tetap mendoakan Bapak beserta istri supaya dikuatkan tetap satu spirit di dalam spirit Elohim, jangan di dalam spirit ilah di bawah di dimensi dunia. Oke, terima kasih semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. God bless Indonesia. Silakan Pak Ray. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kita akan ketemu di Pak Bombom belum loh. Pak Bombom belum, Pak. Oh iya, Pak Bombom. Belum. Udah, Pak Bombom. Oh my. Oh, ini perlu penting ini buat si Pak Rahas dengan Pak Mbak Takokak, penguatan iman. Oke, siap. Silakan Pak Bombom. Ya. Saya pikir tadi udah closing tadi. Belum. Oke. Jadi buat
Batok Kokak dan Paras, ini saya kasih ayatnya di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Yang kedua, Filipi 3 ayat 8. Ini untuk Batak Kokak yang baru dibaptis ya, sama Pak Rahas ya. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat ini mengatakan bahwa hanya keselamatan dari Tuhan Yesus yang Bapak percaya kemarin adalah sampah. Tidak perlu dimani, jadi Bapak sudah diselamat oleh Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus ya. Kemudian Bapak tidak usah takut, Bapak baca lagi di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena Bapak mencari kebenaran, Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan Bapak, sehingga Bapak bersama-sama akan hidup di dalam kerajaan surga. Karena Bapak mengasihi, makanya Tuhan datang kepada Bapak. Kemudian, apabila Bapak mendapatkan suatu tekanan, atau bagaimana, Bapak baca dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bung Rai, pasti teman-teman sudah tahu ya, kita menyanyi sebentar aja di refnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Selamat malam buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sambung dikit. Haleluya. 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 Haleluya.